Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, yang dengan itu insyaallah akan ada bimbingan-bimbingan Allah dalam kehidupan kita, sehingga hari-hari kita bisa semakin lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Dan kami sarankan pula, jika tengah berada di masjid, khususnya setelah menunaikan aktivitas ibadah, entah itu salatnya ataupun i'tikafnya atau bahkan kegiatan belajar mengajarnya, ta'lim wa ta'allum, selalu diupayakan untuk diisi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pribadi Anda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini penting karena di antara aktivitas yang cepat mengabulkan doa itu ada dua hal yang sangat penting. Pertama, ada yang terkait dengan waktu. Kedua, ada yang terkait dengan tempat. Ada waktu-waktu tertentu yang saat doa-doa dipanjatkan itu begitu cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, kan? Di antara waktu-waktu yang sering bahkan disebutkan di Quran, ya. Misal kita temukan waktu menjelang fajar, itu langsung disebutkan di Quran. Ya, cepat sekali diijabahnya. Bahkan ini yang paling menarik. Kalaupun Anda mendapati waktunya singkat, tapi permohonan Anda cukup banyak, gitu kan? Quran memberikan isyarat, perbanyak aja istighfar, gitu. Istighfar itu bisa ditemukan misal di Quran surah ke-51 ayat 18, ya. Posisi paling kanan di pertengahan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang menjelang fajar, ya, setelah dia tahajud, dia tunggu-tunggu sebentar lagi adzan. Waktunya sangat sempit, kan? Dia perbanyak istighfar. Karena waktu menjelang fajar itu disebutkan di hadis qudsi, itu Allah bentangkan rahmatnya ke langit dunia, kan? Ya ibadi, hei hambaku, kata Allah, siapa di antara kalian meminta kepadaku, aku berikan. Yang memohon aku kabulkan. Man istaghfara li ghafartu lah. Dan siapa yang beristighfar kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Nah, ini rumus yang pernah disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam di Quran surah ke-71 ayat 10 sampai ayat 14. Ketika umatnya banyak persoalan dalam hidup mereka, banyak salahnya, banyak kelirunya, kan? Nabi Nuh kemudian memohonkan kepada Allah agar mereka sekiranya diberi kesempatan untuk beristighfar. Nah, sekarang perhatikan dahsyatnya istighfar dalam Quran surah Nuh ini ayat 10 sampai ayat 14 itu. Saya teruskan sampai ayat 14 ya, supaya karunia-Nya banyak didapatkan. Faqultu astaghfiru rabbakum. Maka aku katakan, istaghfiru rabbakum, cepatlah beristighfar kepada Rabbmu, kepada Allah. Evaluasi kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lihat kalimatnya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau engkau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rizki mulai datang kepadamu. Ya, tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun yang mungkin tidak panen, Allah turunkan air dari langit, dihidupkan kembali. Wa yumdidkum bi amwalin. Bahkan orang-orang yang hartanya terhambat, dengan beristighfar kepada Allah, barangkali terhambatnya rezeki datang karena Anda sering maksiat. Maka gugurkan maksiat itu. Ketika maksiat digugurkan, sekatnya terbuka, rezeki pun bisa datang. Wa banina, demikian orang yang belum mendapatkan keturunan itu Masya Allah, itu bahasa Quran, bukan bahasa kita. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengungkapkan kalimat, jika Anda berada dalam situasi waktu yang singkat namun memiliki permohonan yang cukup banyak, maka hadirkan istighfar, perbanyak dia. Nah, teman-teman sekalian, setidaknya coba hadirkan suasana itu. Nabi juga begitu, perbanyak. Ya, minimal sebelum tidur beliau istighfar 70 sampai 100 kali, kan? Nah, maka isilah dengan itu sayang, ya.
Kemudian selain itu ada tempat-tempat terbaik untuk berdoa. Ada musalla, misalnya kan Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 125. Bahkan di masjid ada musalla. Ada ya. Di masjid ada musalla karena umumnya kita memahami musalla itu satu tempat khusus ya. Padahal musalla itu tempat sholat. Tempat sholat ya. Kalau Anda perhatikan di masjid itu kan suka ada area yang untuk sholat, area untuk belajar, gitu kan? Area untuk hal memberikan zakat dan sebagainya. Zaman Nabi SAW di Masjid An-Nabawi, itu Masjid An-Nabawi itu multifungsi tuh. Kalau Anda sekarang umrah misalnya, ya, misal di sini ada rawdah tengah-tengah ini arah ke pintu Baqi, ya di sebelah kirinya kalau dalam posisi saya, di sebelah kirinya itu ada tempat menyimpan mushaf arah pintu ke Baqi. Kemudian itu ada ruang ya yang terbentang, itu dulunya disebut dengan Ahlus Suffah, tempat orang-orang untuk belajar dari Nabi SAW. Di situ ada Abu Hurairah, ada Sulaik Al-Ghatafani, ada sahabat-sahabat lain yang mulia. Di situ mereka belajar. Nah, area khusus yang digunakan untuk salat ya, yang terbentang yang luas itu disebut dengan musalla. Makanya sekitaran makam Ibrahim disebut dengan musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambil area sekitar Masjidil Haram ya, di dekat dengan makam Ibrahim untuk kita bisa menunaikan salat sunnah di situ 2 rakaat. Nah, jelas ya teman-teman sekalian. Nah, itu setelah Anda menunaikan salat, ada sunnah-sunnah, bisa berzikir, bisa berdoa. Doa itu bagian dari zikir, bermohon kepada Allah. Tempat cepat sekali ya. Ada musalla, ada masjid, Quran surah ke-9 ayat ke-18, dan ada mihrab. Mihrab itu yang paling cepat mengabulkan doa. Nah, sekarang Anda berada di satu tempat, di satu waktu, dan satu keadaan. Nanti di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, aktivitas menuntut ilmu itu termasuk yang cepat mengabulkan doa. Cepat sekali. Nah, Anda sekarang berada di 3 situasinya. Waktunya, tempatnya, plus keadaannya. Jadi kalau Anda tidak bermohon kepada Allah itu ruginya luar biasa. Jadi biasakan ya, setelah kita melakukan aktivitas ibadah tertentu, mohonkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, beberapa hari ini kita mendapatkan informasi-informasi yang menghadirkan banyak reaksi dalam kehidupan kita, dan banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa didapatkan dari informasi-informasi muncul saat ini. Ada banyak menyebar berita di masyarakat, dan saya tangkap itu tentang pemaknaan Quran surah Al-Maidah ayat 51 ya, dari siapapun kemudian dia diungkapkan. Tapi yang menarik dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dengan kemunculan dan kehadiran informasi seputar Al-Maidah ayat 51 ini, Allah hadirkan banyak hal kebaikan-kebaikan untuk kita. Minimal kita langsung diperlihatkan oleh Allah secara gratis tentang keadaan manusia di sekitaran kita, termasuk diri kita sendiri. Ya, termasuk diri kita sendiri. Ya, silakan cek oleh Anda sekalian, ya kan? Anda bisa melihat misal dari kalangan ulama, mana ulama-ulama baik, mana orang-orang bermasalah, gitu kan? Dari kalangan orang-orang awam, mana orang-orang yang reaksinya bisa dengan teduh dimunculkan, mana reaksinya yang kelihatan kotor dari mulai pandangannya, dari lisannya sampai ke ujung hatinya. Termasuk kita sendiri, gitu kan? Coba cek, Anda bisa temukan orang yang punya ghirah dengan yang tidak punya ghirah, orang yang asal respon dengan yang merespon dengan keilmuan. Dan Anda bisa temukan kira-kira posisi Anda ada di mana. Tapi yang paling mengejutkan, yang kami perhatikan, kebanyakan bahkan orang, Masya Allah, ini yang paling penting, yang bicara tentang Al-Maidah 51 pun atau turunan ayat yang lainnya, itu umumnya belum pernah lihat isi ayatnya. Baik, kan? Bahkan belum pernah baca. Bahkan mungkin tidak tahu kemana arah ayatnya, gitu kan? Nah, ini yang paling menarik gitu. Dan disinilah hikmah Allah menjadikan setiap orang bisa belajar. Sampai sebelum berangkat tadi, saya membuka beberapa kitab tafsir dari yang paling klasik sampai yang paling kontemporer. Ya, alhamdulillah di rumah kami punya beberapa koleksi kitab-kitab tafsir, ya, termasuk hadis. Ada sekitar 1235 gitu kan. Kitab-kitab itu yang bisa kita amati dari klasik sampai dengan kontemporer. Sampai puncaknya terakhir hari Jumat, ya, kami juga dapat telepon ya untuk bisa memberikan pandangan seputar pemahaman ayat ini, karena ada di antara tokoh-tokoh kita juga yang memahami berbeda tentang persoalan ini. Nah, teman-teman sekalian, khusus untuk subuh ini, ya, kita coba simpan sejenak kajian Syama'il Muhammadiyah. Kita akan coba kaji dulu ayat-ayat terkait yang disebutkan ini, tanpa kita mengambil misalnya sudut pandang tertentu yang sekarang banyak dibincangkan. Kita nggak akan masuk ke ranah politik,
kerana ekonomi dan sebagainya, kita hanya akan lihat kerana tafsir Qur'annya ada apa sih di situ gitu kan. Baik, nanti dari situ kita bisa pahami dan bisa ambil kesimpulan dengan cepat apa yang diinginkan di ayat-ayat itu dan turunan-turunannya. Ya, jadi saya tidak menginginkan ada orang Islam itu kalau merespon sesuatu reaksinya luar biasa kencang tapi tidak paham apa yang dilakukan deh. Ya, jelas ya. Jadi jangan sampai kita merespon sesuatu tanpa ilmu, itu nggak boleh. Ya, Quran surah 17 ayat 36. Perhatikan gambaran Quran ya. Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Anda jangan bergegas mengikuti sesuatu tanpa dasar pengetahuan yang jelas. Hati-hati ya. Ayat ini berlaku umum loh. Kadang-kadang kita pun dalam situasi keseharian, kadang ini terjadi tanpa kita sadari. Ikut yuk. Kemana? Nanti sajalah pokoknya ikut. Nah itu kalau kaidah Quran gak boleh itu. Nanti sajalah, pokoknya ikut aja dulu. Itu nggak boleh. Kalau kata Quran nggak boleh kita bergegas mengikuti sesuatu, kita belum tahu kita mau kemana gitu. Jangan-jangan Anda diajak ke tempat yang tidak elok gitu kan, ke tempat yang Allah tidak ridha dengan itu. Nah itu nggak boleh. Ya tanya dulu kemana kita berangkat, ada apa di situ. Kiranya Allah senang tidak dengan apa yang akan kita tuju, kiranya Rasul ridha tidak dengan apa yang akan kita capai. Itu poinnya. Jadi dalam hal kondisi yang sifatnya netral saja, kita diminta untuk tahu dulu apa dan bagaimana situasi yang akan kita hadapi. Maka bagaimana dengan hal-hal terkait dengan Al-Quran atau tuntunan Rasulullah SAW. Itu mesti ada dasar pengetahuan. Ya. Termasuk orang mau dakwah juga harus ada ilmu dulu. Nggak bisa tiba-tiba dakwah tidak ada ilmunya gitu ya. Ada dasarnya di situ. Nah, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran, penglihatan dan awas dasar pengetahuan kita. Jadi 3 sumber ini, ya, hati-hati 3 sumber ini, pendengaran, penglihatan, akal atau pikiran itu suatu saat akan ditanya. Ya. Jadi kalau teman-teman misalnya salatnya masih belum baik, itu akan ditanya. Belum baik tuh, mohon izin ya, di antara Quran ada yang masih belum paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Coba cek sampai subuh barusan. Di antara sekian bacaan salat yang telah kita bacakan ribuan kali, puluhan tahun kita kerjakan, berapa persen yang dipahami? Jangan-jangan sampai hari ini salat tapi nggak ngerti yang dibaca gitu kan? Nah, itu poinnya. Atau gerakannya pun coba pastikan benar nggak gerakan kita. Nah, itu pendengaran kita akan ditanya, kamu selama ini kemana aja? Orang lain menggunakan pendengarannya untuk belajar, telinga kamu dipakai apa aja tuh dalam 24 jam? Ya, kemudian ada yang matanya gitu. Orang lain matanya diminta melihat yang baik-baik, dia pakai untuk baca, dia pakai untuk mengamati yang baik-baik. Mata kamu dipakai apa aja? Ya, termasuk pikiran kita itu. Nanti akan dibandingkan antara dunia dengan akhirat, berapa porsi yang paling banyak digunakan. Teman-teman sekalian, kita kembalikan lagi. Ini saya bawakan dulu jilid pertama dari tafsir Ibnu Katsir yang mengantarkan pada Al-Maidah 51. Kalau Anda ingin belajar ke situ, saya berikan dasar rumus tafsir itu dalam Quran ya, supaya tidak sembarangan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Bagi siapapun ini, bagi siapapun. Teman-teman sekalian, ini yang paling lawas yang saya bawa ya. Ini kita punya sekitar 3 cetakan dari tafsir Ibnu Katsir, ya dari yang paling lawas sampai yang baru-baru sekarang. Ini saya bawa yang paling lawas yang kitabnya. Kalau dulu orang ada yang mendekati kitab kuning gitu ya, warnanya kuning. Ya, jadi bukan tulisannya kuning dulu, warna kitab itu saking kurang bagusnya kertas, masya Allah, saking kurang bagusnya kertas, warnanya kuning, jadi bacanya juga agak buram-buram tuh. Ya, tapi Anda harus bandingkan dengan situasi kita. Dulu kertas buram, orang semangat belajar. Anda kertasnya sudah banyak bagusnya sekarang sampai masuk ke aplikasi, belum mau belajar juga, keterlaluan itu. Mesti dikasih apa lagi supaya mau belajar gitu kan? Baik. Teman-teman sekalian, saya kasih rumus tafsir dulu ya, supaya kita memahami cara menafsirkan Quran dan tidak sembarangan. Dan mohon izin ya, termasuk juga nggak bisa kita lihat terjemahan langsung paham isinya gitu kan. Harus kita ada turunan-turunan pelajaran dulu. Baik, saya berikan rumus cepat dulu sebentar. Ada 3 istilah, ya, 3 kata yang dimunculkan oleh para ulama dalam hal menafsirkan Al-Quran. 1 disebut dengan siyak namanya. Siyak, sin, ya, alif, qaf, siyaqun, siyak. Baik. Sudah? Siyak itu terkait dengan teks ayat
yang akan kita pahami. Ya, misal kita sekarang ingin bahas Al-Maidah 51, misalnya kan? Baik, pelan-pelan. Nah, itu siap teks ayat yang akan kita pahami. Hati-hati dalam memahami teks ayat yang akan dibaca ini, tidak seketika kita tahu terjemah langsung begitu maknanya, tidak. Ya, tidak. Nanti ada ilmu-ilmu lain yang harus menyertai ke situ. Ya, yang harus menyertai. Minimal setidaknya Anda memahami 3 ilmu utama. Satu disebut ilmu lughah, ilmu bahasa. Karena bahasa Quran itu bukan bahasa kita orang Indonesia gitu kan. Quran bukan bahasanya, bukan bahasa Indonesia. Tentu memiliki kaidah-kaidah yang berbeda dengan bahasa kita yang tidak bisa dipahamkan dan dipaksakan untuk memahami bahasa Quran. Itu lain. Ya, Anda boleh misalnya sekolah sampai paling tinggi sastra Indonesia, tapi bukan sastra Quran. Jadi jangan sampai kepintaran Anda dalam memahami sastra bahasa Indonesia digunakan untuk memahami sastra Quran. Itu kejauhan. Ya, kejauhan gitu kan. Baik, jadi nggak nyambung di situ. Kecuali kalau Anda belajar bahasa sastra Quran, yaitu sastra Arab, Anda pahami sampai dalamnya, baru itu bisa digunakan. Itu pun juga nanti ada turunan-turunan, karena ada 4 ilmu lagi yang harus dikuasai dalam bahasa Al-Quran ini. Ya, satu nahu gitu kan, ilmu untuk mengetahui akhir kata bahasa dalam bahasa Arab. Beda antara harakat fathah, kasrah, dhammah akan lain. Ya, daraba misalnya Aliyun amran. Daraba Aliyun amran. Ali pukul Amr. Kalau kalimatnya tetap sama, cuman harakatnya dirubah. Daraba Aliyan amrun. Cuman tertukar harakat tuh. Sekarang gantian Amr yang pukul Ali. Lain. Walaupun susunannya sama, padahal dulu nggak ada harakat itu. Bagaimana cara bacanya? Itu ilmu nahwu namanya. Ya nggak sembarangan, nahwu ada tingkatannya lagi nanti. Ya kalau anak-anak kita belajar dari jurumiyah itu, jurumiyah yang dasar tuh. Kalau di Timur Tengah itu paling tingkat SD gitu kan. Al-kalamu wal lafdzul mufidu bil wad'i wal bil bandi wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun, kan? Wa ammal ismu wa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wad'an. Itu al-jurumiyah. Naik sedikit nanti imriti, nanti alfiyah. Alfiyah itu ada 1000 bait yang menghimpun sekitar ratusan kitab teori bahasa Arab. Itu tingkat paling tinggi. Karangan Ibnu Malik, syarahnya Ibnu Aqil yang paling populer. Ya kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lan thumma harfun lil kalim wa hiduhu kalimatun wa qawlu am, ya, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Itu ada kumpulan-kumpulan di situ yang mengajarkan kepada kita teori nahwu. Beda antara huruf menggunakan alif lam dengan tidak menggunakan alif lam, itu lain. Nah, yang kedua, kalau menguasai itu belum bisa juga memahami Quran dengan baik. Ada ilmu sharaf namanya. Ya, sharaf. Sharaf itu punya turunan 12 ilmu lagi. Derivasi makna di situ. Ya beda antara misalnya khalaqa dengan yakhluqu, itu beda. Jalasa dengan yajlisu, itu lain. Jalasa telah duduk, yajlisu akan duduk. Orangnya disebut jalis, tempatnya disebut majlis. Apa itu majlis? Belum tentu tempat duduk juga. Tempat duduk yang mengangkat kepada kebaikan. Ya, kebaikan kalau dilekatkan pada ilmu, mengangkat ilmu, mendekatkan dengan Allah. Makanya ada Majlis Ulama Indonesia. Ya, Majlis Ulama, karena para ulama itu tugasnya bukan cuma duduk, tapi mengangkat Anda sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaknya disebut dengan majalis. Itu ilmu sharaf. Ya. Taib. Jadi kalau ada ulama memberikan statement menjauhkan Anda dari Allah, itu bukan ulama namanya. Itu bukan ulama. Awas, itu nanti rumusnya ada di Quran surah 58 ayat 11. Jadi itu saja baru ilmu sharaf kita bisa pahami dengan berbeda. Ya. Ketiga, rahmakallah, ada ilmu balaghah namanya. Balaghah. Ini baru kesastranya. Ilmu balaghah dibagi kepada 3 bagian lagi. Ya, ada ilmu ma'ani untuk memilih kata. Ya. Mana diksi yang paling tepat? Jangan keliru ya. Quran itu karena mukjizat, bukan cuman ayatnya. Setiap hurufnya itu mukjizat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Coba lihat terjemahan. Diartikan dzalikal kitabu, kitab ini. Padahal dalam bahasa Arab ini diartikan dengan hadza. Itu dzalika. Di dzalika makna aslinya dalam bahasa Arab kekinian diartikan dengan itu. Ya hadza ini. Tapi di terjemahan Anda dzalika diartikan dengan ini. Kitab ini, silakan cek. Silakan cek gitu kan? Nah, apakah salah? Belum tentu juga keliru menerjemahkan itu. Karena dzalika itu kalau kita belajar lebih dalam lagi, itu singkatan dari 3 frase disatukan. Dza-nya singkatan dari hadza, lamnya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Ya, jadi kalau mengartikan kitab ini itu baru dari huruf dza saja, dza. Karena saat Qur'annya diturunkan,
Orang-orang kafir menuduh Nabi, oh ini karangan kamu Muhammad katanya. Ini bukan nyata, ini rekayasa kamu. Maka kata Nabi, kemudian dijawab menunggu wahyu turun. Dzalika dza, kitab ini yang kamu tuduh sebagai rekayasa itu jauh dari apa yang kamu bayangkan. Tidak seperti yang kamu katakan. Taib, ya. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak seperti yang kamu bayangkan. La raiba fi. Kalau enggak percaya dengan ini silahkan buat yang semisalnya. Maka nanti Quran surah kedua ayat 23 sampai 24-nya, posisi paling kiri sebelah bawah. Ada tantangan untuk membuat semisal Quran. Kalau benar-benar dari manusia, kamu pun bisa buat. Ya. Jadi itu ilmu balaghah ma'ani. Nanti cara menyampaikan supaya jelas, ada ilmu bayan. Ya, kadang-kadang diterimanya supaya tidak langsung tersinggung orang. Ada bahasa-bahasa yang sifatnya saat disampaikan, ketika perintah bagaimana saat diterima senang, ketika larangan saat dikoreksi dia tidak marah. Itu ilmunya ilmu badi' nanti. Ya, di akhir. Dan setiap bab di sini sekiranya ada 5 sampai 10 bab lagi untuk dipelajari. Yang terakhir nanti ada ilmu arud namanya. Ilmu arud itu satu ilmu yang sekiranya bisa menghadirkan kepada kita, membedakan antara nuansa Quran dengan nuansa syair, sekaligus mengukur pahala dari amalan-amalan yang kiranya mungkin bisa kita kerjakan. Ilmu arud itu ada 16 ilmu lagi turunannya, disebut dengan bahar. Nanti ada bahar, misalnya tawil, ada madid, ada rajaz, dan seterusnya. Ya, itu ada turunan. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Anda menguasai ilmu arud, Anda akan cepat menangkap sesuatu. Salah satunya teori-teori yang mungkin kita bisa hadirkan dengan cepat, ya, menghadirkan hafalan dengan cepat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menguasai ilmu ini. Makanya para ulama kalau sudah baca kitab, ratusan kitab, itu bisa dengan ilmu arud bisa dibuat dalam bentuk syair-syair, dikumpulkan paling cuma besaran sehandphone gini. Ya. Alfiyah itu menghimpun ratusan kitab teori ilmu nahu, dibuat dalam 1000 bait. Jadinya cuma segini aja. Kalamun lafdhun mufidun kastaqim wasmun mafilun thumma harfun lil kalim. Segini itu bisa merangkum sampai kurang lebih 3 sampai 4 kitab kalau dihadirkan lagi. Teman-teman sekalian, itu baru siyak. Jadi kalau Anda belum memahami satu di antara 4 ilmu ini saja, hati-hati dalam menafsirkan Quran. Kata Nabi, menggunakan akal Anda sekalipun benar tetap salah itu. Karena dasar ilmunya enggak ada. Ya, sebab Anda mungkin benar dalam satu hal, ketika menganggap dirinya benar, kesananya bisa salah semua. Dan ini jadi masalah nantinya. Ya. Jadi tidak tepat kalau ada seseorang misalnya gelar apapun setinggi-tingginya silakan. Saya sering katakan mau S1, S2, S3, S-nya 4, mau sampai dingin terserah gitu kan. Baik, mau sampai ke profesor, Anda enggak belajar di bidang ini, jangan berbicara tentang Quran, bisa salah gitu kan. Bisa salah. Nabi aja ketika akan merespon sesuatu nungguin wahyu tuh. Nunggu penjelasan. Level Nabi, Rasul dekat dengan Allah, dijaga dari salah. Manusia paling takwa di muka bumi gitu kan. Surganya terjamin. Ada orang bertanya, ditungguin dulu wahyu turun kapan nih. Ketika turun bimbingan baru disampaikan. Lah Anda bukan Nabi, bukan Rasul. Dekat dengan Allah belum tentu gitu kan. Masya Allah, surga belum jelas sampai hari ini. Amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Anda ingin mengomentari apapun tentang Quran, jangan dulu gitu. Ya, jaga dulu, jaga. Ada sesuatu resiko yang di depan kita bisa keliru. Dan nanti resikonya bisa banyak. Bisa banyak, tidak hanya hubungan dengan Allah, mungkin hubungan dengan makhluk gitu. Maka ini dijaga. Ya. Awas, Anda cari masalah dengan orang, hubungan Anda dengan orang itu saja. Anda punya persoalan di galaksi, orang Jakarta nggak akan ikut-ikutan. Hubungan Anda dengan orang itu aja. Dengan itu aja selesai gitu kan. Masya Allah, Anda punya masalah di Jakarta. Saya nggak harus tahu itu masalah Anda. Anda dengan orang Jakarta. Nggak kita pikirin. Tapi Anda cari masalah dengan Allah, sependuduk langit dan bumi akan mempersoalkan Anda. Itu persoalannya gitu kan. Nah Quran itu firman Allah, bukan kata-kata manusia. Karena itu kalau Anda cari persoalan dengan Allah dimanapun, itu persoalannya nggak akan selesai sampai Anda betul-betul bertobat dari itu. Karena Anda merasa dan melakukan perbuatan yang bisa menghadirkan banyak persoalan. Itu penduduk langit dan bumi mempersoalkan Anda. Mau lari kemana? Saya punya masalah dengan orang galaksi, saya pindah ke Jakarta, selesai masalah saya. Ya kan? Se-Indonesia misalnya tidak suka dengan saya pindah ke tempat lain, nggak ada persoalan. Saya bisa ke Malaysia, ke Brunei, kemana saja gitu kan. Yang mungkin bisa kita tuju, bumi Allah luas di situ. Tapi Anda punya masalah dengan Allah, mau lari kemana? Ke alam kubur aja masih ketahuan? Silakan gitu kan. Jadi 3 alam itu gak akan pernah selesai. Anda di dunia gak akan beres, stres Anda meninggal dunia belum selesai juga di alam kubur. Di alam kubur belum tuntas ketika Anda dihisab, mau lari kemana? Dan kalau sudah masuk kubur gak ada meninggal lagi. Gak ada meninggal lagi gitu kan. Jadi di sini kita mesti hati-hati mengomentari Quran, khususnya untuk orang kita sendiri, orang Islam. Kalau non-Muslim bicara Quran, karena belum tahu gitu. Dia bicara Quran, yang belum tahu kasih tahu.
Kecuali kalau ada unsur-unsur lain yang menyertai, maka tindakan-tindakan lain bisa dilakukan dengan konteks aturan yang berlaku. Ya. Jadi kalau ada orang belum tahu, menyampaikan sesuatu, beritahu, kamu itu keliru, begini arahnya. Ya kan? Tapi kalau ada unsur lain, ada unsur kesombongan, ada unsur keangkuhan, ada unsur macam-macam, gitu kan, yang menghadirkan hilangnya ketentraman, ketertiban dalam kemasyarakatan, maka hukum lain bisa ditempuh dengan aturan yang jelas. Negara kita kan juga ada aturan-aturan, gitu kan? Nah, ditempuh dengan jalur seperti itu. Yang jadi masalah sekarang kalau ada orang Islam, ini jadi persoalan. Ada orang Islam melakukan tindakan yang bodoh dan dia paham dengan isi itu, dibelokkan, ini jadi persoalan. Baik. Itu baru satu siak ya. Baik, baru satu siak. Nah, pas kita udah agak ngap juga di situ tuh. Baik. Kedua, kalau Anda sudah paham ini siak dengan 4 ilmu turunan tadi, baik. 4 ilmu turunan pun baru satu ilmunya gitu kan. Belum asbabun nuzulnya. Cek. Penting ini asbabun nuzul ini untuk mengarahkan bagaimana pemaknaan ayat itu terjadi. Ya. Sekarang kan banyak tafsiran tuh. Aulia ini maknanya ke sini, jamak dari wali. Masya Allah gitu kan, macam-macam. Terus dikaitkan dengan macam-macam. Jauh sekali tarikan ayatnya. Ada ke wali nikah, wali murid, wali macam-macam gitu kan. Padahal dalam asbabun nuzulnya belum tentu ayatnya ke situ arahnya. Walaupun lafadznya sifatnya umum, tapi maknanya jangan seketika dibelokkan pada hal yang diinginkan semata. Ada beberapa turunan-turunan. Ya. Nanti kita coba sampaikan dengan jawaban-jawaban yang teduh ya. Tapi dengan keilmuan. Tidak harus kita dengan emosi, dengan marah macam-macam. Jawab dulu dengan aspek keilmuan. Dengan itu akan lebih tenang kita sikapi. Baik teman-teman sekalian, jadi ada asbabun nuzul. Baru yang ketiga, kalau ayat itu terkait dengan hukum, ada ayat terkait dengan tauhid, kan? Tauhid, aspeknya aspek hubungan kita dengan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu nggak usah banyak tafsir, keterlaluan kita kalau banyak menafsirkan tentang ayat itu jelas banget. Qul, katakan Muhammad, Allahu ahad, Allah itu satu, nggak ada dua, nggak ada tiga, tidak beranak, tidak diperanakan. Nggak usah banyak tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan satu, Pak? Ya satu jelas satu. Satu itu jelas satu, nggak ada hubungan dengan yang lainnya. Ya, jelas ya? Nah, itu ayat-ayat yang sharih namanya, dalalatul mantuq. Jadi sesuatu yang sangat jelas yang nggak perlu banyak tafsirnya. Tapi kalau ayatnya terkait dengan hukum misalnya, hukum itu disebut dengan fikih. Fikih. Ingat ya, ingat betul ini. Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hukum, tapi sumber hukum. Sumber hukum, ingat. Awas hati-hati ya teman-teman. Seperti seorang ustadz ingin menafsirkan ayat Quran terkait hukum, mirip seorang dokter ingin menganalisis satu penyakit tertentu, ingin diobati, kan tidak serta-merta obatnya langsung jadi kan, tapi diracik dulu tuh. Ya ini sumber obatnya, ini resepnya begini, kemudian dipadukan baru diberikan dalam bentuk obat. Anda sih tinggal ngambil aja dari tukang obat gitu kan, tinggal beli ke apotek macam-macam, jadi sesuai dengan resepnya. Tapi apakah kemudian obat yang Anda beli itu seketika langsung jadi obat? Tidak, itu ada ramuan dulu. Sama sumber hukum dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu mesti diramu dulu dengan dasar pendekatan ilmu supaya menjadi hukum yang bisa kita terapkan. Hukumnya disebut dengan fiqih. Cara meramunya ada dasarnya. Dasar disebut dengan usul. Usul fikih namanya. Usul fikih menjadi qawaid, disebut qawaid fiqhiyah. Dari qawaid ini muncul kemudian ilmu fikih. Dari hukum fikih ini baru kemudian kita ambil. Antum enak banget tinggal ngambil aja gitu kan. Begini hukumnya. Kita yang ngeramu ini sampai pergi tuh ke beberapa negara, pergi ke guru-guru, belajar ilmunya, dasarnya pahami betul. Imam Al-Bukhari aja nulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Anda pengen menguasai dalam 16 hari, Masya Allah. Kan ada turunan-turunan di situ. Apalagi Anda yang nggak pernah lihat kitabnya, nggak paham isinya, tiba-tiba komentar. Ya. Nanti kita akan lihat yang unik nih. Kitab-kitab tafsir klasik dari Imam Ibnu Katsir misalnya. Kemudian ada Al-Alusi dengan Ruhul Ma'aninya. Ada Ar-Razi misalnya dengan tafsir Al-Kabirnya. Ada kemudian imam-imam yang lainnya menghadirkan kepada kita. Bahkan yang paling liberal. Ada Zamakhsyari. Ada yang kontemporer tafsir Asy-Sya'rawi, ada Ibnu Ashur misalnya, ada As-Sa'di, ada Al-Maraghi. Itu Masya Allah semuanya penghafal Quran dengan semua riwayatnya. Hafal banyak hadis, amalannya istimewa, hafal ilmu bahasa dengan tata bahasanya, fasih bahasa Arabnya. Gak ada yang beda menafsirkan ayat itu. Semuanya sama. Anda Masya Allah hafal Quran belum tentu. Ya, hadis gak tahu berapa yang dihafalkan, bahasa Arab juga masih berantakan gitu kan. Kemudian juga amalannya belum tentu semulia mereka, tiba-tiba bisa beda dengan mereka. Ya kan jadi aneh gitu kan. Yang paling aneh Anda sendiri belum pernah baca tuh Al-Maidah 51, hafal aja belum tentu gitu kan.
Nah, jadi ini yang jadi persoalan teman-teman sekalian, tapi kita tidak persoalkan tentang masalah orang, karena orang itu bisa keliru. Yang kita bahas itu kekeliruannya. Ingat ya, ada adab di Quran. Ingat betul ini, ada adab dalam Al-Quran. Sekalipun ada orang punya salah, ya, sebesar apapun, yang paling indah di Quran, Quran tidak pernah menyebut orangnya, selalu perbuatannya. Fir'aun, manusia paling jahat yang disebutkan di Quran, manusia paling jahat di muka bumi. Masya Allah, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang-orang sekarang ya ngakunya nabi gitu kan, ada yang ngaku malaikat Jibril, ada yang ngaku raja, ada yang ngaku punya sultan, macam-macam. Firaun dulu ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Sejahat-jahatnya Firaun, ketika disebutkan di Quran tidak pernah disebutkan nama aslinya, gelarnya, inisialnya. Quran surah 20 ayat misalnya 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia telah mulai menyimpang nih, keluar dari jalur yang benar. Disebutkan Fir'aun. Kenapa tidak disebutkan nama aslinya? Ada dua adab di sini dari Quran. Ada dua adab. Adab yang pertama, teman-teman sekalian, ingin menunjukkan kepada kita bahwa sikap umat Islam itu selalu konsentrasi pada perubahan-perubahan dari buruk menjadi baik. Nama itu nggak akan pernah berubah, yang salah itu perbuatannya. Jadi kalau ada seseorang keliru, jangan dipersoalkan namanya, yang salah perbuatannya. Barangkali orang tuanya sudah mulia memberikan nama pada orang itu, cuman perbuatannya salah, bertentangan dengan isi namanya. Jadi kalau Anda ingin merubah sesuatu, rubah perbuatannya. Ya, bukan mencela orangnya, itu salah. Ada orang namanya misalnya, maaf ya, namanya Muhammad. Misal, perbuatannya keliru karena dapat pengetahuan yang keliru, bergaul dengan orang salah, mencuri dia. Lalu Anda persoalkan, wih si Muhammad pencuri. Itu nama yang melekat pada lisan Anda, itu bisa melekat pada Muhammad yang lain, dan tidak menutup kemungkinan Rasul kita terbawa-bawa ke situ. Ya, nama aja Hasan, kelakuan misalnya macam-macam, ya, bisa disebutkan yang buruk-buruknya. Itu persoalan. Ya, persoalan. Bahkan kadang-kadang ngambil nama yang lain, namanya Hasan, kelakuan Otong misalnya. Ya, Otong aja belum tentu begitu. Ya, mungkin Otong itu orang yang baik dan sebagainya, cuman kadang-kadang lisan ini nggak bisa dijaga gitu. Jelas ya? Awas, hati-hati. Yang kedua, ingin mengondisikan diri kita supaya tidak masuk pada kategori gibah, pada celaan gibah gitu kan. Awas kalau Anda bicarakan keburukan orang lain, ya, kata Nabi kalau benar itu jadi gibah. Jadi gibah. Kalau disebutkan namanya bukan perilakunya, kalau benar itu gibah, kalau salah itu fitnah. Di pilihan Anda cuma dua. Kalau tidak bergibah, Anda melakukan fitnah. Karena itu jangan sampai, saya berikan nasihat, ada orang seburuk apapun, jangan sampai menjelek-jelekan orangnya. Yang kita rubah perbuatannya, jangan sampai itu terjadi lagi sehingga menimbulkan tindakan-tindakan reaksi yang tidak baik. Jelas sampai sini? Baik. Setelah paham siaknya, ini ilmunya yang paling penting ya. Kalau tafsirnya barangkali nanti sudah paham ilmunya kita lebih mengerti. Kalau sudah paham siaknya, kemudian lihat hubungan ayat itu dengan ayat sebelumnya. Nggak bisa berdiri sendiri. Jelas ya? Al-Maidah 51, apa hubungan dengan Al-Maidah ayat 50? Ayat 49, ayat 48 sampai ke Al-Fatihah. Korelasi antara ayat yang ditafsirkan dengan ayat sebelumnya ini disebut dengan sibak, namanya sibakun. Sin ba alif qaf, sibakun. Tadi ada siyak, yang kedua sibak. Ya. Gak bisa Anda sembarangan misalnya tafsirkan ayat itu tanpa melihat ayat yang lainnya, bisa keliru. Ya. Ada hubungannya, ada korelasinya. Jadi ketika Anda menemukan kata misalnya aulia gitu kan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia, ada kata aulia, Anda mesti cari tuh aulia di situ apa hubungan dengan aulia dengan ayat-ayat sebelumnya sampai ke Al-Fatihah. Ada korelasinya, nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Artinya kalau Anda ingin tafsirkan Al-Maidah 51, Anda mesti hafal dulu sampai ke Al-Fatihah. Baru ada kaitan di situ korelasinya apa. Ya. Teman-teman, kenapa datang ke sini? Baik, Anda datang ke sini, Anda akan jawab dengan korelasi sebelum pendahuluan tentang kedatangan Anda ke sini. Saya mendengar informasi ada ta'lim hari ini, saya mendengar ada begini-begini. Mendengar itu kan bukan sekarang, tapi sebelum Anda ke sini. Di urusan dunia saja Anda korelasikan dengan mukaddimah, ya, pendahuluan-pendahuluan yang sebelum Anda hadirkan, apalagi bicara tentang Quran. Jelas ya? Baik, setelah itu baru lihaq, namanya lihaqun, lam ha alif qaf, lihaq. Jadi ada siyak, ada sibak, ada lihaq. Ya, lihaq itu korelasi ayat dengan ayat-ayat setelahnya. Al-Maidah 51 apa hubungannya dengan Al-Maidah 52?
Jangan-jangan Anda mempersoalkan Al-Maidah 51, tapi Anda disifati oleh Quran sebagai Al-Maidah 52. Bisa terjadi itu. Ya. Ada orang komentar Al-Maidah 51, oh ini maknanya bukan seperti yang disampaikan begini, ini begini. Anda komentar Al-Maidah 51, tapi Anda masuk pada kategori Al-Maidah 52. Tuh. Oh iya, jangan-jangan 52 pun belum tahu itu apa ayatnya gitu kan. Masya Allah. Al-Maidah 52 itu nanti kita akan lihat ya. Yang mempersoalkan Al-Maidah 51 dengan tingkatan yang buruk, yang tidak sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Apa kaitan dengan Al-Maidah 53 sampai ke An-Nas? Ya, sampai ke An-Nas. Jadi tafsir itu, bagaimana bisa menafsirkan, itu mustahil kalau Anda tidak menguasai Quran. Minimal hafal Quran dulu. Hafal Quran itu belum tentu bisa menafsirkan Quran kalau belum tahu asalnya. Ya, belum tahu maknanya. Ini yang berbahaya. Jelas sampai sini? Baik, nah jadi dari sini kita simpulkan setidaknya ada siyak, ada sibak, ada lihaq. 3 hal ini yang perlu kita lihat. Al-Maidah 51, kenapa saya hadirkan teori ini dulu? Kalau Anda kaitkan dengan ayat sebelumnya atau setelahnya, itu setidaknya akan menemukan 15 ayat yang terkorelasi dengan ini. Ya, teman-teman, yang terkorelasi dengan ini itu ada 15 ayat. 15 ayat. Hati-hati ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Nah, kita akan lihat nanti 15 ayat ini pun kemana arahnya, kan? Kemana arah tafsirannya, kita bisa satukan. Setelah kita satukan, kita akan dengar pendapat para ulama terkait dengan itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil ya kaitan sibak dulu ya. Pengantar kenapa sampai muncul Al-Maidah 51 salah satunya. Jadi saya coba tafsirkan dulu Ali Imran ayat 28, tapi bukan saya pribadi, saya ambil aja ya rujukan untuk tafsir, bukan di Indonesia tapi di muka bumi salah satunya. Saya ambil salah satu saja ya. Baik, jadi ini tidak diragukan lagi, menjadi juga bahan untuk kajian di berbagai universitas Islam termasuk yang non-muslim dan dikaji oleh umat sedunia. Jadi bukan kita aja yang mengaji kitab ini. Saya sengaja hadirkan ini supaya ini yang paling penting, Anda tidak mengatakan itu kan Ustadz Adi, cuman di situ aja gitu kan. Tapi kalau kita hadirkan salah satu kitabnya, setidaknya bisa menguatkan argumentasi kita. Saya hadirkan tafsir Ibnu Katsir. Ya, saya ambil salah satu ayat dulu dari yang 15 ini, kita ambil Ali Imran ayat ke-28. Kalau Anda ada mushafnya posisi paling kanan sebelah bawah gitu kan. Ini ayat pendahuluan yang serupa dengan Al-Maidah ayat 51. Setelah itu nanti saya coba sampaikan satu kisah, kemudian turun Al-Maidah 51. Setelah itu teman-teman sekalian, saya tutup, baru kalau ada pertanyaan saya perkenankan. Tapi ingat betul ya, diskusi kita subuh ini tidak menyentuh ranah-ranah yang sedang hangat, misalnya masalah politik ataupun macam-macam, tidak. Saya ingin memberi pencerahan. Al-Maidah 51 itu begini loh dasar keilmuannya. Jadi kalau Anda belum paham, pahami dulu isinya, baru silahkan berkomentar gitu kan. Nah setelah paham seperti itu, silahkan mau diarahkan kemana sesuai dengan konteks ayatnya, Anda tafsirkan sesuai dengan kadar keilmuan yang benar. Jadi biasakan diri kita itu ilmiah dalam berargumentasi dan memiliki nilai-nilai Quran dalam beraktivitas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitabnya tafsiran Quran surah Ali Imran, di jilid yang kedua tafsir Ibnu Katsir ya, halaman ke-18 posisi paling kanan di sebelah atas ke tengah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Perhatikan kalimat ini. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir wa ilallahil masir. Allahu akbar. Ini kalau Anda paham bahasa Quran, ini Anda akan sangat bergetar dan hati-hati betul mempraktekkan ini dalam unsur kehidupan ya. Saya terjemahkan dulu, baru kemudian saya bacakan turunan tafsirnya. Ini enggak panjang kok turunan tafsirnya. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. La yattakhidhul mu'minun, tidak diperkenankan, tidak boleh. La-nya di sini berbentuk nahyi. Jadi di ilmu nahwu nanti ada 3 jenis la. Ada la nahyi, la nafi, la naqsi. Naqsi menunjukkan kurangnya sesuatu. Kurangnya sesuatu, ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Tidak ada di sini bisa menjadi naqsi, kurang. Maksudnya Anda bermakmum kepada imam, punya peluang baca Al-Fatihah, Anda tidak bacakan misalnya, tapi mengikuti bacaan imam. Salat Anda sah, tapi pahala Anda tidak sempurna, tidak sampai 100%. Tapi kalau Anda sengaja tidak ingin baca sama sekali, maka di sini nafi, dihilangkan. Artinya apa? Anda batal salatnya, mesti mengulang.
Saya nggak pengen baca Al-Fatihah, saya pengen langsung aja. Nah itu batal sholatnya, mesti mengulang. Yang kedua nafi itu meniadakan sesuatu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujungnya Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Tapi kalau nahyi itu larangan. Yang kalau Anda kerjakan Anda berdosa, Anda tinggalkan Anda berpahala. Jelas ya? La yaskhar, jangan saling mencela. La tasrik, jangan mencuri. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jadi kalau Anda lakukan larangan ini, Anda berdosa. Anda tinggalkan, Anda berpahala. Anda lewat, ada videotron, tampilannya aneh, nggak seperti biasanya. Ketika Anda palingkan pandangan Anda, pahala Anda dapatkan. Tapi kalau Anda amati begini, Anda dosa. Sekalipun Anda bukan pelakunya, tapi Anda amati, Anda dosa. Palingkan. Tidak, pandangan pertama itu masih boleh. Selanjutnya itu yang dosa. Itu cari alasan. Cari alasan, kalau benar-benar tingkat keimanannya sudah, ini menyimpang, palingkan. Ya, jelas ya? Baik, la di sini masuk kategori nahyi. Jadi kalau ada orang melakukan ini, dia berdosa. Dia berdosa. Ini yang disebut ilmu nahu. Ini baru la nih. Itu baru ilmu nahu, belum ilmu yang lainnya. Jadi kalau Anda misalnya masuk ke konteks ini saja, itu Anda sudah salah ya. Baik, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya. Apa larangannya? Tidak diperkenankan bagi orang-orang yang punya iman. Awas, hati-hati. Yang disebut khitab itu orang yang diajak bicara di sini bukan orang Islam, tapi orang yang punya iman. Jadi kalau Anda mengaku Muslim, Anda melakukan pelanggaran ini, berarti iman Anda bermasalah. Kalau ada orang imannya sedang bermasalah, jangan mengambil faidah dari orang itu. Orang itu saja tidak mengobati dirinya. Bagaimana bisa mengobati Anda? Orang itu belum bisa menyelesaikan persoalan dirinya. Bagaimana bisa menyelesaikan persoalan Anda? Sekalipun misalnya gelar yang melekat pada dirinya, ada kiai, ada ustaz, ada ulama dan sebagainya. Tapi orang itu sedang bermasalah. Orang yang punya masalah dengan dirinya belum bisa dia selesaikan, belum tentu bisa mengobati persoalan orang lain. Apa larangannya? Tidak diperkenankan bagi orang-orang yang masih merasa punya iman, kan? Untuk menjadikan, mengambil, ambil. Ittakhadha itu bahasa keras itu, mengambil, narik. Ya. Al-kafirina awliya, orang-orang kafir, awliya sebagai aulia. Nanti kita lihat apa itu aulia. Saya tafsirkan dulu, bacakan bacaan serupa. Aulia sebagai aulia min dunil mu'minin, selain dari kalangan orang beriman. Ayat ini menggambarkan sepanjang masih ada orang-orang beriman di sekitaran kita, gitu kan? Maka ambil orang beriman, tepikan yang tidak beriman. Dalam bahasa Quran, kata kafir itu derivasinya ada 255 kali. Tapi Anda jangan salah terjemahkan ya, hati-hati betul, ini fatal juga cara menerjemahkan dan bisa salah di prakteknya. Ya sekarang ada orang enak aja tembak orang, bunuh orang, macam-macam. Ya ini kafir, ini begini. Enggak bisa, ada teori di situ. Enggak bisa sembarangan. Ya, di Quran tuh ada kafar, ada kafir, ada kufar, itu beda. Kalau kafar, ini sering saya ungkapkan. Kalau kafar, jamaknya kafaru, itu maksudnya perbuatan yang menyimpang, perbuatannya bukan orangnya. Menyimpang dari ketentuan agama. Dan tidak hanya dikerjakan oleh non-muslim, orang Islam pun bisa menyimpang. Ya. Pernah melihat Anda orang Islam mengaku muslim tapi nggak mau sholat? Itu kafar namanya. Ya. Ada bahkan yang diingatkan susah. Al-Baqarah ayat ke-6. Ya. Quran surah 2 ayat 6, posisi paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada orang-orang yang walaupun nanti, awas ya, kalau dalam konteks orang Islam sudah mengaku muslim, KTP-nya Islam, tapi diingatkan untuk ibadah susah dia. Diajak sholat marah-marah, dengar azan marah-marah. Ini azannya kekencangan nih. Azan kekencangan bagaimana? Kalau azannya nggak kencang bukan azan namanya. Dia kan azannya kekencangan. Ya iya kan, yang di sana supaya dengar. Anda bersyukur. Ya, didekatkan ke situ supaya kedengaran. Masya Allah. Kalau mau lembut Anda aja yang azan deh gitu kan. Ya Masya Allah. Jadi teman-teman sekarang ada yang begitu. Ya, ada yang lihat Quran jadi marah. Macam-macam ajak berselisih. Ada yang demikian. Diingatkan susah. Ini kafar. Kalau non-muslim tidak sholat, barangkali wajar karena nggak ada iman. Ada orang sudah beriman, muslim nggak mau sholat. Kenapa menggunakan kata kafar? Ini sebagai sindiran yang tajam. Perilaku kamu kok seperti orang yang belum beriman saja. Itu maksudnya. Kamu bermaksiat tinggi, walaupun tidak keluar dari Islam, tingkat maksiat kamu itu seperti orang kafir yang tidak sholat. Jelas ya? Makanya menggunakan kata kafar. Anda rezekinya melimpah, nggak mau zakat, itu masuk kategori kafar. Ya Quran surah ke-14 ayat 7 misalnya. La in syakartum la zidannakum. Anda syukur keluarkan zakat, Allah tambah harta Anda. Ingat ya, zakat tidak mengurangi harta kita. Tapi zakat itu menambah harta kita. Ya. Wala in kafartum. Masya Allah.
Awas, syukur dilawankan di sini dengan kafar. Tapi jika Anda ingkar, keluar dari ketentuan itu, nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau sedekah misalnya, inna adzabi lasyadid. Hati-hati, lawannya kafar. Dia nggak keluar dari Islam tapi disebut kafar. Ya, keluar. Mirip orang-orang misalnya yang tidak beriman, yang nggak mau zakat. Kalau orang beriman tidak berzakat, kata Quran itu mirip banget dengan orang nggak beriman, dia nggak mau zakat. Tapi kalau orang nggak beriman nggak mau zakat, wajar karena nggak ada iman dalam dirinya, hukum nggak berlaku. Anda sudah beriman gak mau zakat, kok mirip yang begitu itu. Makanya pakai kafar. Tapi kalau kafir itu orangnya non muslim, ya, non muslim. Dan nanti ada orang-orang Islam yang diserupakan dengan sifat ini dengan bahasa kinayah. Tapi biasanya kalau kafir itu ada beberapa tingkatan. Tingkat yang paling rendah non muslim, dia tidak bersikap buruk pada orang Islam, cuman kadang-kadang suka ngajak-ngajak gitu kan, suka ngajak-ngajak. Itu sudah ada sejak zaman Nabi, ya, sejak zaman Nabi. Ada beberapa perwakilan, sering saya kisahkan kisah ini beberapa tempat ya. Perwakilan kepada Nabi mengatakan, Muhammad, kita memang beda, tapi kita tidak perlu berselisih, jangan saling berperang. Sekarang kami akan ikut agama kamu, nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu yang ikut nyembah Tuhan kita. Baik, jelas ya? Maka turunlah Quran surah Al-Kafirun. Makanya namanya Al-Kafirun, bukan surat kafar. Ya, bukan surat kafaru, tapi Al-Kafirun. Orang-orang kafir yang suka ngajak-ngajak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai ujungnya lakum dinukum waliyadin. Ingat betul kaidah ini ya dalam ilmu tafsir. Kalau ada peristiwa tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, itu tandanya peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Setiap masa dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Jadi sekarang pun akan Anda temukan orang-orang non muslim masuk kategori kafirun. Nyakitin sih enggak, cuman suka ngajak-ngajak gitu. Ada. Oh, Car Free Day. Masya Allah, karnya yang free, ya kan? Yang lainnya enggak. Ada yang bawa biskuit, tuh kan? Ada yang bawa macam-macam, ada yang bawa buku. Pak, minta waktu 1 menit aja. Oh, Tuhan kita akan memberikan berkat. Masya Allah, saya sudah dapat berkat lah, nggak perlu dari Tuhan Anda. Ya, kata ini nggak usah buang-buang waktu, kasih tahu aja. Maaf Bu, maaf Pak, Bapak Ibu ketinggalan. Oh ketinggalan, yang seperti ini dulu sudah ada 15 abad yang lalu. Dan kami diminta menyampaikan untuk Bapak, keyakinan Bapak, untuk saya, apa yang saya yakini. Jadi Bapak bukan cuma kesiangan, Bapak kesorean, kemalaman, kepagian, 15 abad yang lalu sudah ada. Bapak ngajak-ngajak lagi, buang-buang waktu sayang Pak, gitu aja. Selesai gitu kan, nggak perlu rame, oh ini begini, ini begitu, nggak usah, buang-buang energi. Sayang, ya. Jelas ya? Yang terakhir kufar. Kufar ini yang berbahaya. Itu sudah memang sudah punya orientasi untuk menyakiti orang Islam, ya kan? Ada dengan lisannya, ada dengan ekspresinya, bahkan ada yang mengangkat senjata atau untuk merendahkan juga Islamnya. Jadi ada untuk Islamnya, ada untuk orang Islamnya. Pada yang seperti ini nggak bisa diam, harus ada respon sesuai dengan kadar dia melakukan aksi. Di situ kita bereaksi. Jadi jangan sampai reaksi kita berlebihan dari aksi yang hadir, ya, dari orang-orang yang bersangkutan atau kelompok bersangkutan. Ya, itu di Quran surah ke-48 ayat 29. Itu tegas. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'hu, sedangkan orang yang mengaku bersamanya, baik itu sahabatnya atau umatnya. Di umat Nabi itu punya ciri asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada segala bentuk penyimpangan. Ya, kenapa kalimatnya menggunakan kufar bukan kafirin? Asyidda'u 'alal kafirin, asyidda'u 'alal ladzina kafaru misal. Tidak, tapi kufar. Karena kufar ini sudah punya niat memang melecehkan. Ya, makanya kalau misal tadi ada yang mengatakan, misal saja ya, ini bukan dalam konteks yang ramai sekarang, misal saja di negeri entah berantah, negeri yang lain akan ada yang mengatakan, kalian jangan mau dibohongi ya sama Al-Maidah 51, misal gitu kan. Dan kata-katanya misalnya tidak baik di situ, ada unsur yang buruk, ada unsur melecehkan dan sebagainya. Itu mesti tegas pada yang seperti itu. Cuma kadar tegasnya menyesuaikan dengan kadar aksi yang hadir dari lisannya. Ya. Jelas di sini ya? Bahwa misalnya karena hukum dan sebagainya itu harus tegas begitu supaya memberi pelajaran bahwa itu tidak tepat. Ya, Anda melakukan persoalan serius di sini gitu ya. Nah, sampaikan bahwa ini salah. Ya, saya kasih logika begini ya. Saya misal tinggal di negeri Kristen. Ya, banyak orang-orang Kristennya di situ dan sebagainya. Saya datang ke daerah mereka. Saya katakan, jangan mau dibohongi ya sama Matius ayat 1 misalnya. Kira-kira bagaimana respon orang-orang Kristen pada saat itu? Pasti marah pada saya. Ya, dan saya hadir di lingkungan itu. Jadi kita mesti berpikir, kadang-kadang nggak usah pakai dalil gitu ya, cukup menggunakan akal yang sehat saja.
Berarti kalau lisannya keluar seperti itu, akalnya sedang tidak sehat itu. Itu bermasalah gitu kan. Jadi, nah ini poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Ada hal-hal tertentu yang kita memang mesti tegas, nggak bisa diem. Ya, maaf ya, barang Anda dicela, Anda bisa marah. Anak Anda dicela, Anda bisa marah. Kenapa Tuhan Anda dicela, Anda diam saja? Ini jadi persoalan. Tapi marah bagaimana yang kemudian mesti ditempatkan dalam konteks yang benar. Karena ada malah yang dicela, ada marah yang dicela, ada marah yang memang diridhoi. Nah, itu harus benar juga ekspresinya. Lihat, sehebat-hebatnya, maaf ya, orang luar itu tidak ada yang seindah bahasa Quran. Anda sedang semarah-marahnya dalam peperangan, tidak boleh berperang dengan nafsu. Tidak boleh. Ali bin Abi Thalib sudah terhunus begini nih. Udah mau eksekusi tuh lawannya. Begitu mau ditebas itu kan, kalau dulu kan menggunakan pedang ya. Kalau dihadirkan suasana orang Islam tuh dulu tebas begini. Itu bukan tuh konteksnya peperangan. Dan bukan orang Islam aja, orang kafir juga sama. Ada musuhnya ditebas, dia penggal. Itu istilah peperangan. Perang itu nggak ada yang lembut. Makanya di surah At-Taubah, karena ayatnya berbicara tentang peperangan, nggak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rahman dengan Rahim itu sifat lembut. Nggak ada orang perang itu dengan lembut. Assalamualaikum, izin tembak ya, siap. Nggak ada begitu, tembaknya tembak aja. Izin eksekusi ya, pelan-pelan, nggak ada, tebas gitu kan. Anda semakin pelan semakin menyakiti orang. Nanti kamu hukum kisos, tenang aja ya. Di penggalnya akan pelan-pelan. Jadi 1 senti dulu, 2 senti dulu. Itu nyiksa orang namanya. Nggak ada gitu kan. Nah teman-teman sekalian sudah mau dipenggal begini, tiba-tiba orang itu meludah kepada Ali. Diludahi. Apa yang terjadi? Ditinggalin orangnya. Bingung orang ini, begitu mau dipenggal begini, diludahin Alinya. Ali diam begini, nggak jadi, lalu ditinggalkan. Perhatikan kalau hidayah sudah datang itu dari sudut manapun, masya Allah. Tiba-tiba orang ini kaget. Woi, kok saya nggak jadi dipenggal katanya kan? Masya Allah. Gimana kamu ini? Orang nggak pengen dipenggal, kamu malah nawar gitu kan? Kok saya nggak jadi dipenggal gitu kan? Kata Ali, tidak. Kenapa? Awal ketika saya ingin penggal, saya ingin lakukan karena di sini dalam hukum peperangan, karena kekufuran kamu memerangi orang Islam dan kamu ingin bunuh saya, kan? Dan dalam menentang keislaman, maka saya hanya diperintahkan untuk menetapkan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Pertama kali saya akan penggal kamu, saya mengikuti aturan. Tapi ketika kamu ludahi saya, nafsu mulai muncul dalam diri saya. Saya tidak ingin bergeser dari aturan itu, memenggal kamu hanya karena nafsu, bukan karena kewajiban yang harus saya lakukan. Allahu Akbar. Tiba-tiba orang ini tertunduk, merenung sebentar, bagaimana caranya saya masuk Islam? Bagaimana caranya saya masuk Islam? Bisa nggak kebayang? Anda semarah-marahnya dalam peperangan itu nggak boleh pakai nafsu. Jangankan pada manusia, kata Nabi, tolong jangan lukai tumbuhan. Tolong jangan rusak tanaman. Tolong jangan hancurkan rumah ibadah. Jangan sakiti anak-anak dan orang-orang tua. Itu aturan kita itu. Makanya saya agak kebingungan kalau kemudian kemarin konon bahasa konon itu kadang keliru atau lebih dekat pada salahnya gitu kan. Rame, ini ada demonstrasi begini, taman hancur, begini. Kalau benar pelakunya umat Islam itu keliru. Tapi informasi yang saya dapatkan dan gambar-gambar diperlihatkan, ternyata bukan orang demo, orang yang jepret-jepret tuh, yang nggak tahu aturan. Yang demonya tertib, habis dari masjid, habis pada sholat, habis pada Jumatan, kan lewat rapi betul di jalan itu. Siapa yang merusak tanaman itu? Masya Allah. Yang nggak tahu aturan, yang nggak belajar. Wah, ambil angelnya dari sini. Oh, si angel mau diambil, ngerusak tanaman, injak ke situ, ambil gini, ceklek, gitu kan foto. Dia nggak tahu aturan. Hanya itu yang diinjak, itu yang dimacem-macemkan, itu yang ngerusak. Tiba-tiba muncul di TV, orang demo merusak tanaman. Kita punya aturan. Anda yang nggak punya aturan. Coba cek tuh aturan di media itu. Ada nggak mengambil berita tanpa merusak tanaman? Ya, itu yang luar biasa tuh di situ gitu kan. Ada kaidah-kaidah yang nggak diambil di tempat-tempat lain. Jelas sampai sini ya? Baik ya. Kenapa sampai ke situ ya? Itu bagian dari sesuatu yang penting untuk dipahami. Nah, teman-teman sekalian, saya langsung bacakan tafsir ayatnya saja ya. Nah, ini tadi barulah tuh. Jadi ada kafirin, ada kufar, ada kafar dan kafaru. Nah, pada yang menyimpang seperti itu mesti ada reaksi yang tegas sesuai dengan kadar penyimpangannya. Tidak boleh berlebihan. Ya, tidak boleh berlebihan. Orang misalnya mengeluarkan kalimat yang kotor, Anda balas dengan yang berlebihan, itu tidak tepat. Ya, proses dulu dengan cara yang terbaik. Saya langsung bacakan tafsirnya. Nah, ini udah benar nih. Nggak mungkin Imam Ibnu Katsir itu sembarangan dalam menafsirkan, pasti paham ilmu. Tadi yang saya sampaikan apa? Masih ingat?
Ada 4 kategori orang belajar itu kan, cepat ingat, kemudian lambat lupa, cepat ingat, cepat lupa, lambat ingat, lambat lupa. Yang paling bikin saya bingung yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Sampaikan lambat ingatnya begitu, oh iya ini maksudnya, keluar lupa lagi gitu kan. Itu agak susah, makanya ditulis supaya tidak cepat lupa ya. Ada yang kelima yang hebat, kalau bisa ini yang didapatkan ya, cepat ingat, susah lupa. Jadi mau lupa aja susah tuh, mau lupa aja susah ya kan? Biasanya Anda suka bawa ke aspek dunia, kenapa hukum dunia itu nggak dibawa untuk menghafal akhirat ya kan? Kalau diutangin orang kan susah lupa tuh ya. Utangin orang susah lupa, yang utang cepat lupa ya kan? Baik, jadi kenapa itu nggak dibawa dalam konteks akhirat tuh? Bawa, tempatkan, hafalkan, itu insya Allah akan lebih baik ya. Nahyi, laknya nahyi, makanya dibuka dengan tafsirnya naha tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Yang paling indah, ini Ibnu Katsir memilih kalimat sifat kepada Allah dengan sifat yang sangat agung. Kalau Anda cuma baca terjemahan, ini nggak akan belajar ilmu ini. Naha tabaraka wa ta'ala, Allahnya tidak disebutkan karena sudah jelas di atas ya, sudah jelas. Tapi sifatnya yang diambil, tabaraka, sifat memberikan berkah. Jadi kalau ada orang melanggar larangan ini, bukan cuma melanggar perintah Allah, tapi kehilangan keberkahan dalam hidupnya, kehilangan keberkahan. Jadi kalau ada orang-orang misalnya masih membela sesuatu yang salah demi kepentingan dunianya, walaupun dia dapat dunia dari situ, nggak akan berkah tuh. Anda bela orang yang salah, apalagi melanggar ketentuan Allah, Anda ambil uangnya misalnya, uang itu nggak akan ada berkahnya, cuman akan membangkitkan nafsu. Kalau sudah masuk ke nafsu, nafsu itu pasti akan buruk. Quran surah 12 ayat 53, semua yang keluar dari nafsu akan buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu, nafsu itu mengarahkan pada keburukan. Jadi kalau uang itu Anda makan, masuk ke dalam jiwa Anda, maka yang keluar dari mata itu respon yang jelek, buruk ya, ekspresi yang tidak menyenangkan. Jangankan pada manusia, kucing aja bisa lari. Nggak percaya silakan Anda datengin tuh kucing melotot begini gitu kan, kucing bisa lari tuh, jangankan Anda ya, karena sikap buruk itu tidak menyenangkan, fitrahnya itu jelek gitu. Kata-kata kotor juga nggak akan menyenangkan. Silakan kalau nggak percaya itu ya, misalnya ada makhluk aja lah, nggak usah macam-macam, nggak usah manusia, hewan aja suruh lewat, kucing Anda kata-katain tuh, teriakin dengan kencang, lari kucingnya tuh ya. Jadi kalau yang haram-haram itu masuk ke dalam diri kita, misalnya bukan diri kita lah, diri mereka gitu kan, masuk ke dalam diri mereka, ke dalam jiwanya, itu keluar, nanti akan ada respon buruk karena nggak ada berkah di situ. Dan biasanya kalau sudah buruk, kesananya semakin kotor, semakin tidak masuk akal. Jangankan ke akal, ke telinga aja nggak masuk. Silahkan cek tuh ya, silahkan dalam aspek apapun ya. Bapak Ibu sekalian, ini bukan penggandaan uang ya, tapi pengadaan uang. Bukan penggandaan handphone, tapi pengadaan handphone. Coba perhatikan, handphone, ya, kamera, misalnya, ambil ini. Kalau sudah begini, Anda ikut ke situ, itu kalimat-kalimat sudah nggak akan nyambung. Apapun gelar tinggi Anda, silahkan, nggak akan nyambung. Anda sudah larut ke situ, keberkahan nggak akan ada. Ilmu Anda tinggi-tinggi sekolah gitu kan, waktu banyak dibuang-buang untuk sekolah, tiba-tiba nggak akan kepake. Karena nggak ada keberkahan dari ilmu itu, dan akan bergeser dari yang baik pada yang jelek nantinya. Jelas seperti dia. Makanya hati-hati, melanggar perintah Allah, keberkahan hilang. Riba itu haram. Anda makan riba, berkah nggak akan ada. Ya, misal ya, syubhat jauhi ya, dan sebagainya. Ta'ala itu tinggi. Ya, tinggi di situ. Ya. Jadi kata ta'ala ya'lu, kalau disambah itu luar biasa. Kalau sudah menggunakan kata ta'ala, itu sudah banyak aspek dicakup oleh kata itu ya. Misal kekuatan, kalau diarahkan pada aspek kekuatan ta'ala, maka kekuatan yang tidak ada yang menandingi, kehebatan yang tidak ada yang menandingi ya, keluasan yang tidak ada yang menandingi. Maksudnya begini, kalau Anda melarang perintah saya, kata Allah, kamu mau lawan saya itu maha tinggi dari segalanya, silakan tuh kamu ambil semua prajurit kamu, ambil tentara kamu, hadapi saya, gak akan mampu. Itu maksudnya. Kamu merasa hebat, silakan aja, saya utus satu malaikat aja beres ya. Mau ngelawan Allah, kirim malaikat maut, ambil dia, pukulin dikit aja buat pemanasan di akhirat nanti. Udah, turun Quran surah 8 ayat 50 kan, dipukulin tuh bagian depannya, bagian belakangnya, itu baru pemanasan. Udah kerasa panas, nanti tuh di alam kubur dulu ditampakkan neraka jahanam. Hati-hati ya, ada orang yang nanti ditampakkan neraka jahanam, itu kayak saya sering istilahkan masuk neraka tanpa hisab. Dia ada yang masuk surga tanpa hisab, ada masuk neraka tanpa hisab. Itu ada di Quran surah 18 ayat 100 sampai 101. Itu yang susah diingatkan tuh ya. Wa aradna jahannama yawma idzinil kafirina arda. Ada orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tapi sebelum dimasukkan ditampakkan dulu dalam hisab, supaya dia nggak bingung dan nggak buang-buang waktu mikirin hisab. Waduh,
Kok enak banget ya, ada orang yang cepat langsung ke surga lewat Shiratal Mustaqim tenang. Saya bagaimana nanti ya? Langsung ditampakkan wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda. Kami tampakkan neraka jahanam. Kamu enggak usah dipikirin ya. Buang-buang waktu, tempat kamu di sini nanti. Nanti langsung masuk aja ke situ. Hati-hati. Dan termasuk orang-orang yang dia juga mengaku muslim tapi telinganya susah mendengar, matanya susah melihat. Itu ayat 101-nya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Itu bahaya. Jelas ya? Nah, maksud saya tadi, Anda masalah dengan orang galaksi bisa lari kemana aja. Anda masalah dengan Allah, kata Allah saya ta'ala. Ayo datang sini, siapa yang mau melawan saya? Makanya di akhirat nanti ada ayat supaya suruh tembus langit dan bumi kalau mau menghindar dari kekuasaan Allah. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kalau mau tembus sekarang bumi, tembus sekarang langit, mau lari kemana katanya? Baik. Nah, tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya yang merasa punya iman. Awas, ada kalimat ibad di sini, hamba. Artinya kalau melanggar ketentuan ini, Anda merasa bukan hamba. Ditepikan kalimat hambanya oleh Allah. Berarti kamu bukan hamba saya kalau melanggar begini. Iman kamu kemana? Ketika Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Anda mengaitkan keyakinan dengan Allah disebut dengan mukmin. Ketika mengatakan kalimat itu Anda hamba. Kalau Anda melanggar ketentuan kalimat itu berarti Anda keluar dari aspek kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Berarti satu, dia menentang Allah, yang kedua, dia merasa bukan hamba Allah, yang ketiga ada persoalan dalam imannya. Jelas sampai sini? Baik. Siapa orang-orang ini? Ayyuwalul kafirin. Awas, hati-hati. Teman-teman sekalian, mohon izin. Yang disebutkan kan kafirin. Tadi saya terangkan ada kafar, ada kufar, ada kafir. Kalau kafir itu siapa? Jelas orangnya. Jelas orangnya. Jadi non muslim di sini yang dimaksudkan. Jelas ya? Tidak boleh kita mengambil orang-orang non muslim yuwalu. Ini akar katanya dari kata aulia. Wala yali. Ini kan tawalla yatawalla. Muncul kemudian wali, dari sini muncul kata aulia. Di asal kata aulia ini jamak dari kata wali. Wali dari kata waliya yali, wala yali atau tawalla yatawalla. Apa itu waliya yali? Baik. Satu, sesuatu yang dekat. Dekat. Awas, hati-hati ya. Nanti ini baru tafsir bahasa. Jadi ada bahasa, ada istilah. Saya tajamkan sebentar ya, kita punya waktu 10 menit ke depan, saya tajamkan dulu ini. Sesuatu yang dekat. Bukan sekedar dekat, tapi punya aspek yang kedua. Ya. Sesuatu yang memperhatikan. Maksudnya ada aspek perawatan, kan? Pemenuhan kebutuhan. Ketiga, sesuatu yang mengampu. Mengampu, ya. Mengampu itu merawat, memahami, gitu kan, mengarahkan pada kebaikan. Keempat, sesuatu yang mengarahkan, memimpin. Mengarahkan, memimpin. Yang kelima, sesuatu yang mengatur. Mengatur. Bisa memiliki makna juga memberikan pertolongan, gitu kan. Nah, ini 5 arti ini secara bahasa. Kenapa saya penting terangkan ini? Tolong Anda bedakan ya. Dalam khazanah pemikiran keilmuan di bidang apapun, itu nanti para ulama termasuk para cendekia. Jadi ada ulama, ada azkia. Kalau azkia itu orang pintar, cendekiawan. Kalau ulama orang-orang yang dekat dengan Allah dalam tafsiran-tafsiran kebaikan urusan spiritualnya. Sekarang perhatikan, teman-teman sekalian. Ada makna bahasa, ada makna istilah. Mereka ketika menuliskan apapun itu selalu mengatakan ini lughatan wa istilahan, secara bahasa, secara istilah. Diserap ke dalam bahasa kita misalnya ada etimologi, ada terminologi. Kata bahasa ini masih umum nih maknanya. Ya. Ada tadi dekat, ada pengampu, ada perawat, ada pengatur, ada pemimpin. Nah, kalau Anda ingin ambil makna ini, maka makna ini nanti lekatkan pada istilah tertentu. Kalau sudah masuk kepada istilah, maka maknanya jadi terbatas. Diterbatas sesuai dengan istilahnya saja. Ya. Makna umumnya nanti diambil, kemudian dari makna umum ini salah satu maknanya akan dilekatkan pada istilah tertentu. Saya beri contoh paling gampang dalam bahasa Indonesia saja. Apa artinya bisa?
Dapat. Belum tentu. Ular punya bisa. Ular punya dapat. Enggak. Bisa di situ artinya racun. Di bisa menurut bahasa bisa berarti racun yang berbahaya, bisa berarti dapat melakukan sesuatu. Ketika diambil dalam istilah tertentu, istilah hewan bisa misalnya kan, bisa pada ular. Berarti makna bahasa itu sudah diperkecil maknanya, gitu kan? Dilekatkan khusus mengenai istilah ini saja. Makanya disebut terminologi sesuai dengan termnya. Apa yang mau dilekatkan? Logos sesuai dengan term. Istilah keilmuannya dilekatkan sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas. Jelas sampai sini? Makanya nanti kata wali kadang dilekatkan kepada orang yang akan menikahkan anak perempuannya. Jelas ya? Kenapa? Dalam konteks kedekatan dia dengan anaknya. Dalam konteks itu. Dalam konteks dia memperhatikan keadaan anaknya. Diambillah wali di sini. Ya, jelas sampai sini? Misal Allah itu pun wali. Allah wali. Ya karena Allah mencakup semua sifat ini. Jadi semua konteks yang tadi disebutkan kalau dilekatkan pada Allah semua kebaikannya hadir. Makanya ketika diungkapkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257 posisi paling kanan sebelah atas itu Allah disebut wali. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu wali bagi orang beriman. Karena Allah akan dekat dengan orang-orang beriman. Dekat. Orang beriman itu kalau punya masalah mengadunya ke Allah duluan. Sakit, alhamdulillah ya Allah, kau titipkan sakit pada saya, astagfirullahaladzim, ampuni dosa saya ya Allah, kalau dengan penyakit ini menggugurkan dosa-dosa hamba. Dekat dia. Allah memperhatikan orang beriman, diperhatikan oleh Allah. Makanya orang beriman itu karena merasa diperhatikan Allah nggak akan sembarangan melihat yang baik-baik, karena takut ketika melihat yang salah Allah sedang perhatikan. Ya, ngambil yang baik-baik karena takut ketika mengambil yang jelek Allah perhatikan. Nggak ada orang keluar dari masjid orang beriman ketukar sandal. Nggak ada. Nggak ada. Orang beriman itu paham ketika akan gunakan sandalnya Allah sedang lihat. Nggak mungkin ketukar. Ustaz sering istilahkan begitu kan. Aduh, mana sandal saya ini? Oh ada di sana rupanya. Ambil pakai aja. Padahal ke masjid nggak pakai sandal. Orang-orang ini kan bermasalah tuh. Ya, jadi hati-hati teman-teman sekalian. Makanya kalimat-kalimat di Quran itu selalu disertakan dengan iman dulu sebelum amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Semuanya iman dulu. Karena walinya Allah. Allah melindungi orang ini. Allah mengawasi. Allah memimpin orang-orang ini. Jadi semuanya terkait dengan kata iman kalau dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala makna ini semuanya hadir. Nah, tapi kalau dihubungkan dengan manusia menjadi terbatas. Ada wali tadi nikah, kan faktor kedekatan. Ada wali yang terkait dengan mengatur urusan-urusan manusia. Ini kalau dibawa ke konteks sosial politik sospol. Maka pemimpin di sini nanti disebut dengan wali. Kan? Jamannya wulat. Jelas sampai sini? Wali jamannya apa? Wulatun. Makanya dulu disebut dengan wali Mekah. Wali Madinah, bukan Mekah mau nikah, Mekah wali Mekah. Ada wali Mekah mana? Mekah mau nikah, bukan. Wali Mekah itu yang mengatur urusan orang-orang di Mekah, mengatur urusan orang-orang di Madinah. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Ini penting saya sampaikan dulu. Nanti ketika Anda baca Quran, lihat konteksnya kemana. Maka makna itu yang dimaksudkan. Ketika dihubungkan dengan manusia, berarti satu-satu di antara makna ini. Ketika dikaitkan dengan Allah, semua makna ini. Jelas sampai sini? Nah teman-teman sekalian, jamak dari kata wali kalau dalam urusan sosial politik khusus sifatnya namanya wulat. Tapi kalau dijamakkan menjadi aulia, itu jamak bagi yang berlaku umum. Baik itu sifatnya masalah kedekatan dalam hal perwalian, baik itu dekat dalam hal persoalan kepemimpinan, baik itu dalam persoalan misalnya pengaturan urusan-urusan kehidupan. Makanya di Quran tidak pernah disebutkan dengan wulat tapi selalu aulia. Selalu aulia. Untuk menegaskan bahwa urusan-urusan kita jangan sampai diatur oleh orang-orang yang tidak beriman. Jelas sampai sini? Kecuali ada keterangan yang mengkhususkan bahwa walaupun jamaknya aulia tapi diarahkan untuk kepentingan-kepentingan urusan-urusan kepemimpinan. Jelas sampai sini? Nah, ini penting saya uraikan dulu bagian terakhir karena nanti turunnya Al-Maidah 51 itu bukan makna umum, tapi nanti ada urusan dengan urusan kepemimpinan. Jelas sampai sini? Nah, jadi jangan salah tafsir ya, jangan salah tafsir yang salah makna. Karena itu saya coba cukupkan dulu sampai di sini untuk Ali Imran 28. Jadi ini ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil yuwadul kafirina auliya, mengambil orang-orang kafir itu, kan? Hati-hati sebagai auliya ini makna umum, masih umum di sini. Sebagai orang-orang yang mengatur urusan orang-orang Islam, diambil orang-orang terdekat untuk mengetahui rahasia-rahasia orang Islam, diambil sebagai sandaran kehidupan oleh orang-orang Islam. Hati-hati.
Dia saja tidak bisa bersikap baik dengan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa mengambil orang dekat yang tidak memuliakan Allah dan Rasulnya? Makanya Ibnu Katsir masih umum di sini. Ayyualul kafirina wa yattakhidhuhum awliya'a yusirruna ilaihim bil mawaddah. Jangan sampai mengambil orang-orang kafir di sini yang dijadikan oleh Anda sebagai bagian terdekat sampai Anda curhat urusan kehidupan, urusan agama, urusan macam-macam, apalagi menjadikan mereka kepercayaan dalam aspek kehidupan kita yang luas. Ya, ngatur persoalannya dalam kepemimpinan, dalam bisnis Anda macam-macam yang membuat Anda sulit. Ya, awas. Mungkin di kita ini masih kelihatan biasa. Di daerah-daerah pelosok, saya lahir di daerah Pandeglang gitu ya. Di ada sebagian daerah pelosok dibuka teman-teman sekalian. Iya, jadi kayak kayak toko-toko lah ya, swalayan-swalayan sekarang. Saya nggak perlu sebutkan namanya, tapi biasanya kita paham lah ya gitu ya. Biasanya disebutnya itu setelah bulan Februari sebelum bulan April gitu ya. Nah, itu suka ada di situ. Makanya kalau belinya sekarang itu barang-barangnya agak kurang tepat ya. Karena itu kan khusus untuk bulan Februari, antara Februari dengan bulan April aja gitu kan. Sekarang kan udah bulan apa? Bulan Oktober ya. Baik. Nah, itu karyawannya yang punyanya itu non muslim, Pak. Itu langsung nggak boleh Jumatan. Nggak ada itu Jumatan katanya. Tugas kamu di sini bukan untuk Jumatan, tugas kamu untuk jualan. Kalau mau Jumatan keluar. Makanya Anda bisa bayangkan ke orang terhimpit dengan ekonominya sulit luar biasa. Kemudian dia menjadikan bosnya yang tidak mengenal tentang agamanya. Sehingga dengan itu dia terbatas jadi ibadahnya itu. Nah, itu sampai diprotes, dihadirkan baru kemudian mengerti dari situ gitu kan. Nah, ini yang beresiko di sini. Nah, saya tutup khusus untuk Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 itu asalnya terjadi setelah perang Uhud. Harus tahu ini dulu ya. Setelah perang Uhud, ya kan dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan pelajaran umat Islam pada saat itu untuk mengalami kekalahan supaya belajar diketahui siapa orang munafik, siapa orang baik, apa yang melemahkan kekuatan orang Islam sehingga dengan itu bisa belajar untuk memperbaiki diri. Jelas sampai sini? Awas, ini prinsip untuk kita. Di saat Anda sedang mengalami kegagalan, jangan mengeluh. Jangan juga mencaci, apalagi kemudian Anda misalnya mempersoalkan kepada Allah. Tidak, itu ada pelajaran kebaikan di situ. Apa yang membuat Anda gagal? Saya tidak mengerti ya, anak-anak sekarang selalu nilainya ingin sempurna. Saya dulu belajar, kalau saya belajar itu, saya melihat apa yang kurang nih. Terus saya merasa aneh kalau nilai saya 100 saya aneh nih. Berarti ada yang salah dalam diri saya nih. Karena saya tidak menemukan sesuatu yang salah pada diri saya untuk diperbaiki. Jadi kalau teman-teman misalnya menemukan satu kekurangan, itu tandanya itu mahal itu pelajaran dari Allah supaya kamu belajar meningkatkan kebaikan. Kalau sempurna terus, wah hebat itu namanya, nggak ada yang salah tuh, nggak ada yang cacat di situ. Ya, kita harus belajar dari situ. Ya. Nah, setelah terjadi itu, tiba-tiba kelihatanlah orang munafik mana orang taat. Banyak orang yang lari minta perlindungan pada orang Yahudi. Tidak sedikit yang beraliansi dengan orang Nasara. Ada yang mereka mengambil perwakilan, ada yang langsung jadi misalnya pengikutnya. Pokoknya ngangkat mereka sebagai pemimpin, perwakilannya mengatur dan sebagainya. Sampai Ubadah bin As-Samit. Inilah orang pertama yang mengikrarkan diri, saya tidak akan bermualat. Mualat itu mengambil mereka sebagai pemimpin saya. Ya, yang mengatur urusan saya berlepas diri dari itu, kata Ubadah bin Samit. Direspon oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh paling munafik semuka bumi yang disebutkan oleh Al-Quran. Jelas? Jadi isyaratkan kisah-kisahnya. Teman-teman sekalian, Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian dia yang mendeklarasikan diri, kalau saya tidak, saya mau cari aman aja katanya. Saya mau cari aman, mengambil mereka sebagai junjungannya. Baik ya? Jelas ya? Baik, dari kalangan-kalangan orang-orang Yahudi, sebagian mengambil kalangan orang Nasrani. Maka turunlah kemudian ayat ini, Al-Maidah 51 itu, yang menegaskan bahwa tidak boleh kita berafiliasi, mengambil orang-orang itu sebagai pemimpin. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya iman. Panggilan iman. Di panggilan iman itu yang merespon iman kita, hati kita, bukan akal kita. Oh, kalau pakai akal kebanyakan mikir. Kalau panggilan iman pakai akal kebanyakan mikir, ujung-ujungnya nggak dikerjakan. Panggilan iman itu beda. Makanya nilai-nilai iman itu ada di Quran. Anda harus sering baca Al-Quran supaya iman Anda itu terbuka, bisa memancar itu. Kalau kebanyakan baca Al-Quran, kebanyakan mikir. Al-Quran, pikirannya tajam. Jarang baca Al-Quran, imannya nggak bergerak. Begitu ada panggilan iman, dibacanya pakai Al-Quran, bukan pakai Al-Quran. Jadi nggak nyambung di situ. Ya, kadang-kadang ketinggian tuh alirannya tinggi, tapi pakai Al-Quran. Semakin ketinggian, konslet alirannya itu. Ya, jadi nggak nyambung gitu. Jadi kalau ada panggilan iman itu pakai iman. Itu yang paling penting. Allahu Akbar, salat asar. Ayo panggilan asar. Kalau yang ada iman, alhamdulillah tiba waktu asar. Kalau yang Al-Quran, panggilan akal, barusan zuhur, udah asar lagi.
Nah, udah lain di situ tuh. Ini kebanyakan mikir. Ya. Ya Allah, kenapa engkau jadikan sholat subuh itu 2 rakaat? Padahal ini pertama kali hamba bangun dari tidur. 2 rakaat aja masih ngantuk, apalagi 4. Nah, ini yang versinya Al-Quran nih, begini nih, gini kan? Ini jadi masalah. Makanya panggilan iman. La-nya nahi langsung. Dan sudah. Kalau tadi kan Ali Imran masih umum kan, kafirin kan? Sekarang udah lain. La tattakhidul yahuda wan nasara. Kenapa muncul di situ Yahuda wan Nasara, Yahudi dengan Nasrani? Karena ada kisah sebelumnya. Ini yang penting Anda baca, perlu tahu dulu Ali Imran itu masih umum, aspeknya masih luas. Begitu dikhususkan, maka kenapa ada khusus di sini Anda mesti lihat sebabnya. Sebab terkait dengan kekhususan. Kenapa turun ayat ini? Turun disebut dengan nuzul, maka muncul istilah sababun nuzul. Jelas ya? Kenapa disebut Yahudi dan Nasrani? Karena waktu itu orang-orang minta mereka untuk jadi junjungan, pemimpin yang mengatur urusan mereka pada saat itu. Maka dimunculkanlah setelah itulah tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Karena kata auliya ini disandingkan dengan sebab khusus terkait Yahudi dan Nasrani dengan aspek kepemimpinan, maka nggak ada tafsir lain di sini. Karena itu semua ahli tafsir kompak semua, dari yang klasik sampai yang kontemporer. Saya punya kitab di rumah namanya Al-Kasyaf. Al-Kasyaf itu disebut para ulama sebagai tafsir liberal. Ya, itu kalangan pemikir luas pertama namanya Zamakhsyari itu. Imam Az-Zamakhsyari punya tafsir namanya Al-Kasyaf. Itu dikenal dalam khazanah pemikiran Islam sebagai tafsir liberal pertama. Masya Allah, seliberal-liberalnya orang dulu hafal Quran. Ya. Tahu lughah bahasa. Hafal banyak hadis. Liberal sekarang Masya Allah, coba cek itu. Ngaku liberal aja itu. Quran juga nggak hafal. Sekolahnya kemana tuh? Liberal orang dulu ngaji, belajar ngaji. Datangnya ke ulama, kan? Masya Allah, liberal orang sekarang ngajinya ke tempat orang yang tidak pernah belajar Quran, belajar sholatnya ke tempat orang yang tidak pernah sholat. Makanya nggak pada nyambung tuh, pulang ke sini error semua. Ya pada nggak nyambung. Ya. Dan yang dimaksud liberal penafsiran dari Zamakhsyari itu juga nanti dalam konteks yang berbeda. Perhatikan, Zamakhsyari lebih ketat lagi ketika menafsirkan ayat-ayat itu. Masya Allah, tidak boleh. Kata beliau ini, tidak boleh menjadikan mereka sebagai wali dalam urusan seluruh kehidupan kita. Baik menjadi saudara, yang teman yang Anda anggap sebagai saudara, atau yang menjadikan Anda meminta bantuan untuk ditolong, atau beraliansi, berafiliasi, bahkan sekedar menjadikan dia teman yang bisa mengatur urusan Anda. Lebih luas lagi. Tapi semua ulama tafsir dulu sampai dengan sekarang itu sepakat semuanya. Semua mengartikan masalah kepemimpinan, bukan teman yang baik. Bukan teman baik itu. Kalau ada di mushaf terjemahan teman baik, itu terjemahannya menurut saya tidak tepat. Keliru itu. Ya. Sekarang lagi heboh di medsos ada terjemahan berubah. Itu sih bukan terjemahan sekarang, dari dulu itu. Cuman karena ada kisah begini jadi dirame-ramein gitu kan. Itu mungkin untuk koreksi juga. Untuk koreksi bahwa terjemahan Anda ini enggak tepat. Jelas sampai sini ya? Jadi teman-teman sekalian, Al-Maidah ayat 51 itu berbicara tentang aspek kepemimpinan. Jelas di situ. Ya, tidak pada aspek yang lainnya. Kalau aspek yang lain turunannya ayat-ayat yang lainnya. Jelas ya? Baik, jadi dari sini saya kira saya nggak akan bawa ke suasana politik sekarang. Jadi cukup untuk memahamkan, tolong kalau mau bicara tentang ayat Quran, tolong belajar dulu. Jangan sampai kejauhan gitu kan. Kejauhan. Kalau tidak paham, ikuti para ulama, itu paling gampang. Paling gampang ikuti ulama, karena itulah banyak orang-orang awam dulu itu kalau belum paham mengerti betul sudah ikut ulama. Ulama tafsirkan ini ikut jalan. Ya kan? Anda bukan ulama, nggak paham macam-macam, marah-marahin ulama gitu kan. Nah, ini jadi masalah. Baik, jelas sampai sini? Baik, jadi dari sini saya kira cukup bekal yang kami sampaikan subuh ini. Tidak perlu ada perdebatan lagi karena maknanya sudah jelas. Jadi kalau ada yang memalingkan dari makna ini berarti dia keliru. Ya kan? Kemudian kalaupun Anda ingin memberikan reaksi, maka reaksi yang sesuai dengan kadarnya. Ada pertanyaan? Pak, 1 ya. Oh, jadi berubah begini 2. Jadi ini Pak Ustadz ya, masalah Al-Maidah 51 itu. Ada beberapa yang ingin saya penjelasan dari Ustadz. Pertama ya, itu pada saat Jumat yang lalu itu, Masya Allah itu. Jadi itu Ketua FPI itu, Rajib Shiddiq itu demikian bagusnya. Lalu diikuti oleh umat-umat Islam. Berdemo lah istilahnya. Nah, bagi yang lain yang tidak ikut berdemo, tapi kita juga nggak setuju gitu loh. Jadi apakah giroh kita itu, keimanan kita itu tidak sehebat mereka gitu, seberani mereka begitu loh. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi Ustadz juga udah singgung kalau seandainya
pemimpin kita non muslim, ini pemimpin dalam arti kata muamalah dulu Ustaz. Muamalah, katakanlah kita bekerja, tadi Ustaz bilang yang di perusahaan-perusahaan seperti itu. Tapi mereka tidak melarang soal agama, menjalankan agama boleh. Apakah itu juga dibolehkan? Baik. Nah, yang ketiga, Tadi dua di awal. Ketiga tambahan Baik. Ustaz. Tahan dulu sebentar, saya jawab dulu ya, supaya tidak lupa. Baik. Berarti saya paham sekarang ya. Kalau tanya satu berarti akan nanya dua. Kalau minta dua berarti tiga ya. Baik. Alhamdulillah. Baik. Satu. Singkat ya. Apakah setiap ada momentum kemudian kita tidak sepakat mesti berdemo? Kan? Singkatnya demikian. Bapak Ibu sekalian, kita oleh Al-Quran diminta melakukan reaksi dari aksi yang ada sesuai dengan kadar aksinya, tidak melebihi itu, dan sesuai dengan aturan yang ada. Ada yang diharuskan kita merespon dengan yang standar-standar aja, nggak usah pakai demo, nggak usah pakai macam-macam yang tinggi-tinggi. Kalau memang yang standar tidak memerlukan girah untuk hadir di situ, ya. Bapak mau ke masjid ke sini, orang nyampaikan, woi, sok soleh ke masjid pagi-pagi begini, orang mabok. Begitu Bapak keluar ngajak demo orang masjid, demo orang itu, wah itu sih berlebihan. Ya kan, masalah dengan Bapak, orang lain diajak demo semua kan. Nah, itu ada konteks yang lebih di situ. Baik. Nah, kecuali kalau ada urusan-urusan yang memerlukan ghirah, ya. Makanya dalam bahasa Arab itu indah sekali. Bahasanya bukan demo tapi mudhahara, dari kata dhahara, tadhahur. Tadhahur itu ingin menampakkan sesuatu. Ya, jadi kalau kesan demo itu kan yang ditampilkan itu kesan ramenya gitu kan. Dalam bahasa Arab itu bahasa demo itu bukan demo, bahasanya tadhahur, mudhahara. Mudhahara itu menampilkan sesuatu yang orang belum tahu apa yang mau dibawa ke situ. Makanya ketika misalnya mohon izin ya, di Palestina misalnya sekarang kan, orang banyak sekali bukan cuma tersudut lah, tapi teraniaya gitu kan, dengan segala aspek kehidupannya, ekonominya, politiknya, blokade darat, laut, udara dan sebagainya. Kemudian mereka merasa sendirian gitu. Nah, kita ingin menampakkan kepada mereka hadir bahwa kami bersama kalian, kami ada di sini gitu kan. Walaupun dipertanyakan juga, kalian ada di sini tapi kemana aja kalian? Cuman pada diem aja gitu kan. Nah, maka nanti coba cek, kita tampilkan supaya mereka nggak merasa sendirian gitu kan. Sehingga ketika kita hadir, tampilkan kepada mereka, akan nampak kepada mereka bahwa kami berjuang tidak sendirian. Ada saudara-saudara kami di sini, ada saudara kami di sana, gitu kan? Dia merasa ada kekuatan di situ. Tapi itu pun nanti dengan kadar-kadar yang masing-masing. Misal, ada yang bisa berjuang dengan fisiknya, orang-orang yang di sana. Ada yang berjuang dengan harta bendanya, kirim macam-macam ke sana. Ada yang berjuang dengan doanya. Kita nggak bisa berjuang dengan fisik, harta belum ada dikeluarkan. Setidaknya tampilkan rohul jihad kita dengan apa? Ghirah namanya. Ya, ghirah. Anda keluar tampilkan kepada mereka beraliansi. Kalian macam-macam dengan itu, berurusan dengan kami juga. Kami itu saudara dengan mereka. Satu saudara gitu kan? Itu poinnya. Nah, Anda yang sekiranya tidak berangkat ke sana, misalnya untuk keluar bermudhaharah, menampilkan ghirah. Nah, karena tidak semua orang mesti ke situ semua. Anda berjuang dengan aspek yang lain. Kalau semua pada keluar semua mudhaharah dalam konteks demo sekarang, ya giliran yang ceramah ustadznya mana? Saya memahamkan kepada Anda tentang konteks itu. Orang-orang yang punya kemampuan untuk keluar, dia tampilkan ghirah, dibagi-bagi di sini poinnya. Tidak semua harus keluar, tidak. Semua orang punya kemuliaan yang berbeda-beda dengan konteksnya. Maka disebutnya dengan mudhaharah, bukan rame-rame, tapi ingin menampilkan, menghadirkan sesuatu yang belum orang ketahui. Jelas sampai sini ya? Jadi tidak semua persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan dengan demo. Ya, tapi jika ada sesuatu yang membutuhkan ghirah saja, itu pun tidak semuanya mesti terlibat dalam konteks ini. Ya. Saya sarankan juga kepada teman-teman yang bekerja ya, di perusahaan-perusahaan tertentu dan sebagainya. Seringkali hal yang muncul itu justru melakukan kemungkaran gitu kan. Anda nuntut gaji Anda, tapi Anda melakukan tindakan yang menutup peluang pekerjaan orang lain dan menghambat orang juga. Orang mau ke rumah sakit, napas sudah terengah-engah ini, jalan tol Anda tutup gitu kan. Kan kasihan juga orang lain cari alternatif tuh, kalau meninggal di tengah jalan yang tanggung jawab siapa? Anda bisa lakukan dengan cara yang elok sebetulnya gitu kan. Nggak harus terjun ke jalan rame-rame dan sebagainya. Kan ada aturannya. Tinggalin aja pabrik Anda. Jangan kerja dalam beberapa masa, selesai. Produksi terhenti di situ gitu kan. Kalau ini ingin ambil yang teduh-teduh, walaupun sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara konteks yang lainnya. Ya, mohon izin ya kalau saya sampaikan sebagai bagian dari nasihat gitu kan. Baik. Teman-teman yang kedua, terkait dengan orang yang bekerja
berafiliasi dengan salah satu perusahaan tertentu, pekerjaan tertentu, kemudian dalam konteks ini pimpinannya seorang non-muslim, tapi dia tidak mengganggu dalam konteks beribadahan kita atau muamalah kita, masih berlangsung kebaikan-kebaikan di sini. Ini tidak masuk dalam konteks ayat tadi, Pak. Kalau ayat tadi yang dimaksudkan adalah mengambil mereka sebagai orang-orang terdekat yang bisa kita jadikan bahan curhat tentang urusan-urusan ibadah kita, urusan-urusan rahasia kita. Kalau dalam konteks muamalah umum boleh-boleh saja. Bukankah Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi? Dengan orang Nasrani? Pernah dilakukan. Tapi itu pun nanti ada kaidah-kaidah yang harus kita pelajari ke sana. Misal, kaidah-kaidahnya kita harus selalu di atas, jangan terdominasi. Kita harus punya prinsip yang tidak menggoyahkan keadaan diri kita. Ya pernah, bahkan Nabi pernah menyampaikan begini, kalau kalian berpapasan dengan orang Yahudi, seret dia ke pinggir. Pernah dengar hadis itu? Awas jangan salah mempraktekkan dia. Jalan, wah orang asing nih. Hey, are you Jews? Kamu Yahudi? Yes, seret ke pinggir. Gitu. Bukan begitu caranya, bukan itu. Itu maksudnya dalam konteks kehidupan kita, kamu jangan berada di pinggir, kamu harus ada di atas. Bertarung dengan aspek keilmuan, kamu harus pintar. Sehingga posisi kamu selalu di atas. Ya, kalau kamu ingin jadi bawahan-bawahan, jangan sampai terseret ke pinggir. Masya Allah, pimpinannya atas, OB-nya orang Islam, OB, bersihkan semir sepatu saya. Rendah derajat Anda. Ya, OB, kerjain ini. Oh, kamu jangan jumatan dulu, shift yang lain aja yang jumatan. Itu yang berbahaya. Makanya itu anjuran untuk belajar dengan tinggi, tingkatkan keilmuan kita, tingkatkan aspek kehebatan kita sehingga kita berada di atas. Itu poinnya. Ya, kalau cuma bergaul silakan aja, nggak ada masalah sepanjang aspek muamalah. Ya, dan ada batasan-batasan lain. Ya, maaf, misal berjualan aja coba cek siapa toko yang Anda tuju itu. Kalau mau beli baju, beli macam-macam. Ya, ini kadang suka bingung juga sih. Anda berharap Islam muncul, tapi orang Islamnya nggak dihidupin tuh. Kenapa Anda tidak datang kepada toko-toko orang Muslim aja? Terus orang Islamnya kenapa nggak bersinergi, jualannya masing-masing? Kenapa nggak saling berhubungan, bangun sinergi yang kuat, dan bangun sinergitas dengan teman-teman yang ada penduduknya, itu akan muncul dan akan makmur kok. Ya, tapi tidak dilarang Anda bisa beri kepada orang-orang sepanjang bukan yang haram-haram atau sesuatu yang meragukan. Baik ya. Ingat, hukum fikih itu selalu berkait dengan variabel yang lain. Belum tentu yang halal jadi halal juga. Apa hukumnya ayam, Pak? Makan ayam. Belum tentu halal. Kalau tidak disembelih haram. Itu kan mati misalnya kan dilempar mati, dimakan, salah, haram itu. Sembelih dulu. Nah, terus kalau ayam sudah disembelih, apa hukumnya? Oh, belum tentu halal juga. Kalau disembelihnya tidak menyebut nama Allah. Ya, harus disebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar, sembelih, olah, baru makan. Kalau disebut dengan nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar, sembelih, olah, makan. Apa hukumnya? Belum tentu juga. Kalau yang ada sembelih ayam tetangga, lain ya. Jadi ada turunan yang lain di situ mesti dipelajari. Jadi fikih itu ketat, tidak serta merta langsung halal saja, tidak. Mesti jelas dulu dari unsur-unsur yang lainnya. Saya harus ke Lampung, Pak. Ibu sekalian, mesti ada persiapan yang kami lakukan. Hari ini kami ke Lampung. Jadi mohon izin Pak, barangkali yang ketiga pertemuan berikutnya ya. Wah, insya Allah ya. Kalau saya masih hidup, saya sehat dan kita ada dalam kebaikan. Teman-teman sekalian, untuk di masjid ini bulan depan nanti kita menyesuaikan. Saya nanti sebentar lagi publish jadwalnya karena bulan depan kami mesti ke Saudi. Nanti coba kita sesuaikan termasuk dengan jadwal-jadwal di tempat yang lainnya supaya kita bisa lebih teduh dalam mengikuti kajiannya. Saya simpulkan, yang pertama, ada adab dalam Al-Quran supaya dalam segala hal kita menyikapi dengan dasar pengetahuan supaya memiliki daya argumentatif yang kuat dan respon yang ilmiah. Ya. Kedua, terkait dengan persoalan Al-Maidah ayat 51, tidak ada perbedaan tafsir dari para ulama klasik dengan ulama-ulama sekarang yang betul memahami Al-Quran, yang memahami hadis dan menguasai dasar keilmuannya. Ini aspek yang paling penting. Memahami Al-Quran, memahami hadis dan dasar keilmuannya. Mereka semua sepakat bahwa tafsiran ayat ini melarang kita untuk mengangkat sebagai perwakilan yang mengatur urusan kita dari kalangan orang-orang yang tidak beriman. Sepanjang nanti masih ada orang-orang Islamnya. Ya, sepanjang masih ada orang Islamnya. Penting saya hadirkan di sini tentang kisah Umar bin Khattab yang meminta Abu Musa al-Asy'ari memecat pejabat yang diangkat dari kalangan non-muslim. Karena orang Islam masih banyak pada saat itu. Di Basrah diangkat pejabat oleh Abu Musa al-Asy'ari dari orang Nasrani untuk menjadi sekretaris beliau, mengatur urusan orang Islam. Ketika dihasilkan laporannya, dilaporkan hasilannya kepada Umar bin Khattab, dilihat oleh Umar, ini bagus sekali nih laporan seperti ini, tolong panggil dia ke sini. Ya, tolong dipanggil, karena dulu waktu itu pusatnya di Madinah, nggak bisa orang musyrik masuk ke situ. Kata Abu Musa al-Asy'ari, dia nggak bisa masuk. Kata Umar, kenapa? Apa dia sedang junub? Bukan, dia Nasrani, kata Abu Musa al-Asy'ari. Langsung marah, dipukul pahanya.
Apa kamu tidak tahu tentang larangan dari Allah Subhanahu wa taala mengambil pemimpin atau mengambil bagian perwakilan untuk mengatur urusan, tidak boleh dari kalangan orang non beriman, kan? Dari kalangan beriman, tidak boleh dari luar dari kalangan orang beriman. Kata Musa al-Asy'ari, tapi dia orangnya cekatan. Langsung marah lagi kan? Apa tidak ada orang muslim yang lain yang cekatan? Tapi kalau enggak dia diangkat, bisa kacau urusan di Basrah. Kata Umar, mati saja dia. Dan selesai urusannya. Ya, bukan mati maksudnya bunuh dia, bukan. Awas, jangan salah baca juga. Kadang-kadang orang suka salah tafsir gitu kan. Mati saja dia, oh berarti bunuh dia supaya masalah selesai gitu kan. Bukan itu maksudnya. Awas, hati-hati. Saya tidak menganjurkan itu. Dan tolong kalau ini tayangan pagi ini dimasukkan ke YouTube, jangan potong-potong cuplikan saya ya. Nanti dipotong, mati saja dia gitu. Wah, aduh saya repot itu di situ. Repot saya di situ ya. Tolong teman-teman yang jujur ya, yang jujur dalam, saya tidak pernah melarang orang dan saya tidak melakukan apapun ya. YouTube saat ini kan kebanyakan bukan dari tim kami yang mengupload ya, dan sering ada cuplikan-cuplikan yang kebanyakan mereka juga tidak konfirmasi kepada kita untuk minta izin. Tapi sepanjang itu baik ya silakan saja kalau dalam kebaikan-kebaikan. Tapi tolong jangan potong-potong pada diksi tertentu yang membuat repot banyak orang gitu kan. Nah, ini mati saja dia, wah udah orang pada rame gitu kan. Bahasa Umar ini maksudnya begini, kalau kamu terlalu bergantung pada orang itu, kalau dia mati, dia meninggal dunia, bagaimana kamu mengatasi persoalannya? Jadi kita tidak bisa mengukur umur manusia. Sepanjang ada orang Islam, didik dia dengan baik, kerjakan dengan baik. Karena kalau misalnya meninggal orangnya, tetap urusan itu juga masih diatasi. Itu maksudnya. Ya kata Umar, dia meninggal dunia, urusan dia selesai. Kamu urusannya belum selesai, apa yang mau kamu selesaikan? Maka dibacakanlah kemudian Al-Maidah ayat 51 itu untuk menegaskan bahwa ini ayat konteksnya memang terkait dengan urusan kepemimpinan. Jelas sampai sini? Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.